Siap. Oke, sip. Nah, untuk teman-teman, kita mulai ya kegiatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah join dan hadir pada sore hari ini. Selamat datang buat teman-teman dari seluruh Indonesia, Nggak, nih. Jadi seluruh universitas yang sudah berkolaborasi dengan Dilo Balikpapan hari ini dan juga teman-teman member lainnya. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak seputar peluang dunia digital khususnya di bidang startup. Nah, untuk sebelum ke talk show-nya, kita bakalan sekilas dulu materi dari Kak Anita. Silakan Kak Anita. Ya, terima kasih banyak ya Rani ya, dan teman-teman semua yang udah join. Thank you banget. Aku share screen langsung ya. Siap. Aku belum bisa lihat, udah muncul share screenku? Oh sorry, ntar aku mau coba. Ganti dulu, ntar. Aku ganti dulu. Ya, oke udah muncul lagi ya. Muncul Kak. Sekarang gimana? Udah muncul? Rani, teman-teman? Sudah. Oke. Baik, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangkap perulangannya. Sore teman-teman semuanya. Thank you banget. Aku nggak expect tadi ternyata sampai 117 nih yang udah gabung ya. Semoga sore-sore masih tetap semangat. Jempolan banget buat teman-teman semua. Masih ikut sesi ini sambil ngabuburit gitu ya. Insya Allah berkah nungguin buka puasa. Kita ngobrol-ngobrol aja, tapi ada sedikit yang aku mau sampaikan dulu di awal. Kemarin aku diundang sama Pak Istia Budi, sama Mbak Rani, Mbak Sofi dari Dilo Balikpapan untuk sharing tentang peluang dunia digital saat ini, especially for startups ya. Nah mungkin teman-teman ada yang masih mahasiswa, tapi udah mulai merintis startup, atau sudah karena teman-teman adalah member Dilo ya pasti udah mulai punya ide paling enggak, atau mungkin ada juga startupnya udah jalan. Nah, hopefully sesi hari ini aku bisa memberikan pandangan ke teman-teman seperti apa sih sebenarnya peluang dunia digital, terutama yang kami lihat, kebetulan aku dari Telkom ya, yang kami lihat seperti sekarang ini seperti apa, kemudian nanti teman-teman bisa masuk di mana gitu. Oke, sebelum lebih lanjut, mungkin tadi aku udah sempat ngobrol-ngobrol di awal juga ya. Mungkin sebagian ada yang udah pernah ketemu sama aku, entah di sesi dengan Dilo atau di agenda lain gitu ya. Karena aku juga orang Balikpapan, jadi emang dari TK ya udah ikut orang tua di Balikpapan, TK, SD, SMP, SMA, kuliah baru keluar dari Balikpapan. Sedikit perkenalan buat yang belum kenal, salam kenal, nama aku Anita Rahmawati, bisa dipanggil Anita. Saat ini aku adalah inovator di Telkom. Jadi sebenarnya posisi adalah digital inovator, cuma kalau untuk di Kalimantan kita memang tidak ada divisi digital business. Di sini hitungannya regional, maka aku masuknya di unit human capital. Itu ada Instagram aku, itu ada nomor handphone aku, bisa di WhatsApp atau Telegram. Please feel free kalau misalkan mau kontak-kontakan gitu ya. Terutama kalau misalkan teman-teman punya startup yang bagus dan potensial, pingin ngajakin kerjasama dan segala macam, please feel free untuk kenalin startupnya juga ke aku atau bisnis kalian. Barangkali ada peluang-peluang yang bisa kita kerjain bareng. Nanti lebih lanjut aku juga akan cerita di sesi sore hari ini. Nah, di Telkom sendiri memang jatuhnya sekarang intrapreneur ya, karena memang masih tergabung di dalam perusahaan, tapi aku tetap nggak berhenti berinovasi, dan teman-teman nanti juga either kalian menjalankan bisnis startup kalian sendiri, atau barangkali kalian seperti aku, memutuskan untuk masuk ke sebuah perusahaan gitu ya. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi, dan itu perusahaan juga pasti akan apresiasi banget. Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin di Kalimantan baru mulai akan masuk ya, ada cloud gaming Gameku namanya. Itu dulu pertama kali masuk Telkom, aku nge-founderin itu. Cerita dikit, aku sih sebenarnya ini ya, senang banget lah kalau teman-teman sudah mengenal Dilo sejak masih di bangku kuliah atau masih muda-muda gitu ya, udah pada kenal Dilo. Karena kalau aku sendiri cerita dikit, aku tuh dulu
sekolah ya, aku S1 di ITS, kemudian beasiswa ke UK di Manchester, University of Manchester. Kuliah aku sebenarnya chemical engineering. Jadi dasarnya aku adalah orang proses migas energi renewable juga gitu ya. Kemudian aku lulus, aku balik ke Indonesia, aku kerja di multinational company gitu, terus tapi aku resign karena aku pengen pulang gitu ke Balikpapan ya. Aku resign dan aku cari opportunity waktu itu untuk masuk ke dunia digital karena emang punya atensi lah ke sana gitu ya, emang tertarik banget sejak kuliah waktu di UK. Banyak teman-teman aku yang anak-anak computer science gitu, kayak teman-teman semua tadi kan ada teman-teman dari Politani segala macam dari Universitas Mulia, ini kan pasti apa ya udah mulai banyak diajarin terkait digital technical gitu kan. Kalau misalkan aku dulu tuh lebih ke industrial gitu kuliahnya. Jadi tapi aku tuh emang interest banget sama punya interest tersendiri lah ya sama dunia digital. Makanya dulu di sana ada himpunan mahasiswanya namanya PPI. Aku dulu di PPI Greater Manchester. Itu aku adalah sebagai head of infocom, kayak infocom gitu ya, information communication. Karena emang tertarik juga ngembangin berbagai tools, website gitu-gitu buat teman-teman PPI di sana. Walaupun aku bukan anak IT, aku bukan anak informatika. Dan aku punya teman-teman dari computer science yang cukup dari situ aku tahu lah dunia digital information technology itu seperti apa dan makin tertarik. Maka setelah waktu itu aku resign dari perusahaan aku sebelumnya, aku kenalan sama Dilo. Jadi aku tuh cari tahu banget. Jadi aku tuh kayak punya ide bisnis gitu ya. Punya ide bisnis digital. Tapi aku tuh selalu bingung siapa yang bisa bantu aku buat ngedevelop ini. Apa aku nyoba belajar sendiri aja deh, aku coba belajar coding. Waktu itu Dilo punya program namanya Backup. Masih ada nggak ya Backup ya? Dulu itu bareng Backcraft ada program backup, dia ngajarin untuk develop kalau misalkan kita mau jadi developer, programmer gitu ya. Masih ada ya Rani ya? Nggak ada. Sudah 2 tahun ini nggak ada sih kalau untuk di Balikpapan, tapi kalau untuk di daerah lainnya masih ada. Oh, oke. Nah, ya waktu itu aku terus kenal sama Pak Istia Budi, terus diajarin lah waktu itu. Sempat nekat pengen belajar Java waktu itu, tapi karena aku masuknya di tengah, terus aku ikutin 2 kelas. Satunya ada kelas Hustler, jadi kelas hacker sama kelas Hustler. Yang hacker karena udah ikut di tengah, terus akunya juga agak keteteran, jadi aku fokus banget sama yang Hustler. Pas waktu itu ada momen juga untuk Telkom buka rekrut di Socio Digi Leader, jadi aku ikutan Socio Digi Leaders, dan ternyata dengan bimbingannya teman-teman Dilo di Balikpapan, waktu itu tim aku anak Balikpapan juga, aku ajakin gitu ya, satunya sih anak Surabaya, kita bertiga lolos jadi juara 1 di Socio Digi Leader. Akhirnya Telkom diajak ke Silicon Valley, benar-benar belajar dari kantor-kantor Google di sana, kantornya Facebook, kantornya Linda LinkedIn, kemudian ke Plug and Play, digital venture-nya Telkom yang ada di sana juga ke MDI. Jadi banyak banget belajar, sehingga karir aku sejak masuk di Telkom memang aku fokus di digital business dan sebagai inovator gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa tanya apa aja di sesi talk show, insya Allah aku akan jawab sebisa aku gitu ya, aku tahu pandangan aku seperti apa. Dan kalau misalkan selama sesi kalian ada yang mau tanyain, bisa langsung tulis aja di kolom. Overall hari ini kita bakal ngobrolin dua hal aja sih sebenarnya. Yang pertama, gimana sih digital era landscape, jadi kayak digital era sekarang tuh seperti apa. Kemudian yang kedua, peluang apa yang mungkin teman-teman bisa ambil, chances to take part from this digital era ya. Aku lanjut. Saat ini aku masih mengembangkan inovasi yang namanya Haira. Ini aku sebagai Chief Product Officer, dan aku juga di Digital Lab Inkubasi namanya Ignite. Kalau ini untuk khusus karyawan Telkom gitu sih, jadi mungkin nggak terlalu relate ke teman-teman. Oke, langsung ke poin utama yang mau kita bahas. Pemanasan dulu, pemanasan. Ini biasa lah ya, teman-teman pasti udah sering diajak ngobrol seperti ini. Bahwa yang dulunya ekonomi kita tuh, kita sebutnya physical ekonomi ya. Semua mesti datang. Mau lebaran gini apalagi, pasti pasar-pasar, mall, matahari, itu zaman dulu belum ada e-walk gitu ya, biasanya adanya matahari kalau di Balikpapan. Pasti ramai banget, teman-teman. Samarinda mungkin dulu Ramayana adanya gitu ya, pasti ramai banget, karena semua orang rebutan baju lebaran gitu.
terus bioskop, ya salah, kelas zaman sekolah, zaman kuliah juga gitu, padat banget. Nah, tapi sekarang, even sebelum pandemi pun, mulai ada namanya digital ekonomi yang mulai mengurangi kepadatan tadi, segala macam tempat-tempat entertainment, toko, belanja, pasar gitu ya. Karena orang udah mulai mengenal yang istilahnya digital ekonomi, di mana segala macam perjualbelian gitu ya, entertainment, jasa, maupun produk itu mulai dilakukan secara digital. Teman-teman pasti udah fasih banget pengguna Tokopedia, Bukalapak ya, langganan Netflix, sekarang udah buka ya sama Telkom ya Netflix, kemudian pengguna Gojek, GoFood lah, GoRide, buat teman-teman yang ada di kota-kota besar yang memang available ada Gojek di sana pasti udah biasa banget. Dan di sejak pandemi, apalagi teman-teman tahu sendiri, ruang belajar juga menjadi digital dan benar-benar physical ekonomi itu hampir terhenti, kecuali belakangan ini ya, terlebih sejak ada vaksin, kita mulai divaksin, mungkin orang udah mulai berani keluar lagi. Overall aku tetap pesan buat teman-teman untuk tetap jaga protokol kesehatan. Nah, Indonesian Digital Economy sendiri, kalau teman-teman tahu 2015, itu zaman-zaman aku baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah S2 itu. Itu ekonomi digital kita masih di angka 8 billion. Sebenarnya waktu itu udah ada Gojek ya, tapi mungkin belum banyak yang tahu. Terus ada Uber, kayak gitu kan. Terus kayak 2020, jarak 5 tahun, kelipatannya 4 kali lipat lebih gitu. Dari 8 billion dollars ke 44. Naik sampai 50% gitu. Tahun 2020, terlepas dari memang belakangan, tapi ini rata-rata ya, karena belakangan memang karena pandemi ya, tapi digital economy contribution kita ke gross domestic product kita, GDP kita 2020 itu, coba lihat itu berapa, sampai mencapai 2,9%, dan harusnya itu masih bisa jauh lebih banyak lagi gitu. Dan diproyeksikan 2025, which is nggak lama lagi, 3 tahunan lagi, 4 tahun, ganti presiden lagi sekali gitu ya, itu kita bisa sampai di 124 billion dollar ekonomi digital kita. Tinggi banget ya, dan di situ ada peluang banyak yang teman-teman bisa ambil pasti. Teman-teman harus take part sebagai generasi muda, apalagi kita sekarang di masa bonus demografi, jadi emang anak-anak seumuran kita banyak banget. Orang-orang kita tuh sayangnya tuh konsumtif, jadi angka yang besar tadi itu tuh bukan sesuatu yang kita produce sayangnya, bukan bukan ibarat kita mau ngomongin ya keuntungan yang diterima Indonesia, enggak. Itu tuh transaksi ekonomi yang terjadi aja yang besar di Indonesia itu. Nah, gimana caranya nggak cuma jadi negara orang-orang yang konsumtif, tapi teman-teman kita semua bisa menjadi orang-orang yang produktif gitu. Kita benar-benar ngambil pasarnya itu, market digital itu sebagai keuntungan gitu buat diri kita, buat bisnis kita, buat negara kita. Sekarang Southeast Asia, di Asia Tenggara, digital ekonomi terbesar masih Indonesia. Tapi ini tahun 2019 sih. Aku rasa nggak akan banyak berubah ke sekarang, karena memang penduduk kita banyak banget, dan tahu sendiri kita konsumtif banget. Apalagi sejak ada COVID, ini tadi ya, tren untuk ekonominya terus meningkat gitu. Ini mungkin yang teman-teman perlu pengen lihat, dan aku pengen share ini, aku dapat data ini waktu Mas Fajrin tuh direktur kita sekarang di Telkom. Dulu dia foundernya Bukalapak. Sekarang dia kan direktur digital business innovation di kita. Mas Fajrin waktu itu share ini. Jadi tendensi orang-orang itu, ini kalau teman-teman ingin lihat sektor apa yang sebenarnya mulai menarik dan harusnya jadi atensi teman-teman kita ketika teman-teman ingin bikin inovasi atau bisnis baru, teman-teman bisa lihat nih. E-commerce transaction di Indonesia itu growing sampai 400%. Terus dalam masa pandemi, ini belum setahun ya, karena kita pandemi awal 2020, Mas Fajrin share waktu itu November 2020, dia share 37% digital service consumer itu baru. Jadi sebelum pandemi, kayak belum biasa gitu. Kayak kita sekarang pakai Zoom seperti sesi ini. Ada banyak banget orang yang sebelum pandemi itu belum pernah pakai yang namanya Skype dan lain-lain gitu ya. Dan Zoom juga. Kebetulan kalau kami di Telkom memang udah beberapa tahun lalu yang di Kalimantan ini udah terbiasa nih pakai Zoom. Cuma masih banyak banget orang yang masih belum biasa pakai Google Meet dan lain-lain. Jadi secepat itu pasar berubah, dan mungkin teman-teman udah sering denger ya,
yang berhasil mendigitalkan banyak bisnis dan orang-orang di Indonesia atau di perusahaan gitu ya, itu bukan CTO-nya, tapi si COVID gitu. Jadi COVID-19 ini yang berhasil mendigitalkan orang. Overall kita bisa lihat karena orang banyak spending their time at home gitu ya, 86% pasti ya karena nggak boleh keluar ya. They spend their time at home gitu. Akibatnya ada perubahan dari kebiasaan online. Yang awalnya masih seneng window shopping, datang ke mall untuk belanja gitu. Sekarang kalau bisa pakai GoShop, kenapa enggak? Kalau yang kemarin masih sukanya makan nongkrong. Kalau sekarang kalau bisa pakai GoFood, kenapa enggak gitu? Kalaupun keluar tuh mungkin harus bagian orang aja yang masih aku bilang dablek gitu ya. Masih dablek, masih suka kumpul-kumpul rame-rame, atau memang karena terpaksa. Oke lah kalau dia karena terpaksa kos-kosan gitu ya, it's okay. Nah ini ternyata 47% soalnya mengurangi ini namanya makan di luar. Banyak orang meningkatkan konsumsi vitamin gitu, minum jamu. Nah ini teman-teman bisa kepikiran pasti langsung bisnis jamu misalkan gitu ya. Kemudian financial concern. Orang-orang di-encourage untuk banyak berbagi. Orang-orang yang stabil ekonominya karena dia bekerja mungkin sebagai PNS atau bekerja di BUMN gitu yang ekonominya cukup terjamin, di-encourage untuk banyak sharing sama orang lain. Banyak menggunakan uangnya untuk memutar perekonomian. Tapi sebagian orang justru malah di luar dari yang memang terpaksa ya, tapi sebagian orang yang meskipun pendapatannya stabil tuh malah mau mengekep uangnya gitu. Akibatnya investasi itu malah semakin jalan herannya di belakangan ini gitu. Dan sayangnya orang-orang karena mulai makin digital gitu kali ya, banyak yang larinya mulai main ke blockchain cryptocurrency. Dan di Indonesia sendiri pasar saham menjadi agak-agak lesu gitu. Nah, ini mungkin aku mumpung ngomong ke teman-teman, atensi buat kita apa ya? Ayolah kita gerakan ekonomi di Indonesia gitu ya, dan ini teman-teman coba cari peluang di situ dari sisi inovasi atau startup teman-teman, apa yang bisa teman-teman bantu supaya investasi-investasi bisa lari tetap ke dalam negeri, buat UKM misalkan, supaya roda perekonomian tetap muter gitu. Nah, financial concern tadi itu juga orang baru mulai sadar gitu, oh harus ada emergency uang emergency gitu buat diri mereka masing-masing. Jadi orang malah banyak nabung sayangnya gitu. Nah ini sedikit tentang perubahan kita, dan teman-teman sebagai mungkin mostly ya teman-teman mahasiswa ya, kalau aku nggak salah pernah ngobrol-ngobrol sama Mbak Rani, mostly mungkin masih mahasiswa pasti udah terbiasa dan harus terbiasa sama istilah VUCA. Adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana era kita sekarang itu benar-benar unpredictable gitu ya, nggak jelas, bisa berubah kapan aja. Pandemi mengajarkan kita banyak banget juga bahwa yang awalnya trennya begini, trennya orang suka berbagi gitu ya, suka banyak ngasih orang lain, tiba-tiba orang mulai aku mau menyelamatkan diriku sendiri. Yang awalnya orang mau banyak bersosial, kumpul-kumpul, sekarang aku mau stay at home, aku mau save my family gitu ya, kayak nggak terkira bahwa secepat itu gitu terjadinya. Nah, era VUCA kayak gini, ini adalah peluang buat kita generasi muda, buat teman-teman yang mau berbisnis, buat teman-teman yang adalah penggiat-penggiat startup. Nah, yang kedua aku akan ngobrolin adalah terkait jadi di mana nih teman-teman bisa take part gitu. Di mana teman-teman bisa take part? Pertama, ini aku menggambarkan ini ya. Ini adalah atau pilihan buat teman-teman. Yang jelas, setua apapun kita tetap harus belajar gitu ya. Apalagi teman-teman masih pada banyak yang muda-muda, mungkin belum banyak yang berkeluarga, belum banyak yang punya anak. Anyway, udah berkeluarga dan punya anak pun kita nggak pernah berhenti belajar. Sekarang itu terus kita tingkatin skills kita gitu ya, dan tempat belajar tuh udah terbuka di mana-mana. Kita nggak bisa bilang, teman-teman di Kalimantan ini kita nggak bisa lagi bilang bahwa ya wajar lah
pulau kita nggak terlalu banyak terekspos sama pendidikan-pendidikan yang maju. No, kita nggak bisa bilang kayak gitu lagi karena semua sumber informasi itu udah sangat-sangat terbuka kan di era online ini. Dan buat aku, teman-teman wajib banget untuk terus update tiap hari, terus ningkatin digital talent apa ya teman-teman. Basic yang teman-teman harus bisa menurut aku paling enggak adalah bahasa Inggris. Karena knowledge yang bagus-bagus itu memang banyak secara global di-share. YouTube, poin-poin YouTube juga, di YouTube aja gitu, maksudnya nggak usah lah yang harus subscribe ke berbagai platform juga nggak apa-apa, belum berani invest ke sana itu juga nggak apa-apa. Tapi even ketika kalian nonton YouTube, gitu, banyak banget ilmu-ilmu yang bisa diserap dari orang-orang hebat di seluruh dunia ini. Dan mostly mereka kan menggunakan bahasa Inggris ya, kalau nggak semuanya mungkin ada captionnya, dan kalau kalian lihat subtitle, kalau misalkan kalian baca subtitle juga belum tentu bisa dapat sense-nya. Jadi belajar bahasa Inggris tuh kayak penting banget, apalagi teman-teman startup kan biasanya kalau kita dulu, aku dulu kan di Jakarta ya, Telkom sebelum pindah ke sini, dulu di Jakarta ketemu banyak anak-anak startup, tahu lah ya anak-anak Jakarta Selatan misalkan, mereka punya tendensi untuk mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, mungkin hampir kayak aku ngobrol sekarang ini juga ya, dan bahkan lebih kental lagi gitu, karena ada beberapa terms yang mungkin kalau kita Indonesia itu udah nggak enak gitu zaman sekarang, dan itu yang membantu mereka juga mungkin lebih mudah akan belajar. Nah ini pertama teman-teman make sure kita semua adalah digital talent, nanti aku akan bahas satu-satu. Nah as a digital talent teman-teman mau ngapain nih? You want to build your own business kah? Kalian mau bangun bisnis kalian sendiri, startup kalian sendiri, atau kalian mau join ke corporate, ke perusahaan? Kalian bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan besar yang sebenarnya sekarang juga udah bisa dibilang dalam beberapa konteks mungkin menjadi saingan gitu ya buat bisnis startup. Nah, instead of menjadi saingan, bisa juga kalian kerja sama jatuhnya. Jadi nggak harus kalian masuk ke corporate kayak aku akan sekarang bekerja di bawah Telkom gitu ya. Kalian bisa tetap menjalani startup kalian dan memanfaatkan dengan bekerja sama ke korporasi. Atau kalian build your own startup business dengan bantuan lebih fokus ke venture capital gitu ya, yang mau memodalin kalian gitu. Kemudian benar-benar kalian besarin sampai jadi benar-benar. Nah ini yang sebenarnya diharapkan tuh ini sih, malah emang benar-benar jadi sampai jadi besar, sampai banyak usersnya, banyak manfaatnya gitu ya, valuasinya tinggi. Nah, ketika kalian memilih untuk develop startup kalian sendiri, maka nanti aku akan bahas gimana kalian perlu memanfaatkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Jadi berhubungan langsung sama konsumen itu nggak harus mereka sebagai pembeli kamu aja, bisa jadi mereka jadi source buat kamu. Bisa jadi mereka menjadi talent-talent yang kamu butuhkan, atau bahkan data-data mereka yang menjadi modal buat kamu jalanin atau startup kamu berjalan gitu, operasionalnya jalan. Yang kedua, dengan digital talent yang kamu punya, dengan digital skill yang kamu punya sebagai digital talent, kamu bisa masuk ke perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih established, yang udah lebih mapan gitu. Masuk ke sana, either kamu belajar terus kamu keluar, silahkan. Kayaknya zaman sekarang perusahaan juga udah lebih fleksibel masalah kayak gitu, makanya mereka juga mesti punya competitive advantage yang mereka tawarkan ke calon karyawan gitu ya. Dan tendensi secara talent ke depannya di dunia ini banyak dibahas oleh McKinsey juga, yang udah terjadi di Amerika ya. Itu adalah kalau orang Indonesia itu kan aku nggak tahu masih apa enggak ya, kayaknya masih ya, kayak lu masuk jadi PNS, alhamdulillah senang, terjamin sampai pensiun gitu ya, bahkan pasca pensiun masih didapat gaji gitu. Tapi kalau orang-orang ke depannya diprediksi enggak lagi yang seperti itu. Di US sudah mulai kelihatan orang lebih suka portfolio based atau project based ketika kerja. Jadi mereka akan memperkaya portfolio mereka. Aku udah pernah jadi let's say software engineer di perusahaan A, di B aku udah pernah ngerjain project ini, di C, di D, dan segala macam. Sehingga dia makin lama menjadi expert gitu. Dan ketika menjadi expert, dia satu sisi nggak bosen, kedua dia lebih bebas, tidak terikat gitu ya, tapi dia menciptakan kestabilan dia sendiri secara finansial. Mungkin teman-teman ada juga yang ngikutin Raditya Dika misalnya, dia akan ngomong, bekerjalah sampai tetanggamu mikir kamu tuh
pelihara babi ngepet, dia kan bilang gitu tuh, yang kemarin sempat ada fenomena nggak ngapa-ngapain, dia nganggur tapi kok ini pasti babi ngepet nih. Nah, zaman sekarang udah nggak gitu ya. Aku share aja, suami aku juga kerja dari rumah karena perusahaannya adanya di Jakarta, tapi dari Balikpapan bisa kerja, dan sebenarnya remote working kayak gini tuh kayak udah biasa banget, dan itu adalah opsi yang menarik buat teman-teman. Nah, itu yang juga sama perusahaan-perusahaan ditawarkan ke digital talent yang masih muda. Selain itu, kalau misalkan teman-teman nggak kerja di perusahaan, aku tetap ingin startup aku sendiri, teman-teman ada opsi untuk bisa kerjasama juga sama korporasi, sama perusahaan, lewat berbagai program gitu ya. Overall ada yang namanya technology buy atau borrow, nanti aku akan jelasin apa sih. Ini teman-teman, kenapa tadi aku encourage banget, pertama untuk, ayolah nomor 1 kita tingkatin skills kita, pengetahuan kita, diluasin lagi terus, nggak pernah berhenti belajar. Aku sendiri sharing hari ini sebenarnya thank you banget sama Dilo, karena buat aku ini adalah momen untuk belajar juga, buat aku menata knowledge yang aku tahu, menyebarkan ini, dan hopefully teman-teman bisa nyebarin ini ke teman-teman yang lain juga gitu. Globally digital talent kita kalau di ranking, kita itu di ranking 41 nih, jauh banget ya teman-teman ya. Singapura ranking 10, wajar lah ya, dia kayak bener-bener Silicon Valley-nya sini gitu ya di Singapura. Malaysia bahkan ada di ranking 22. Dan Indonesia masih di ranking 41. Ini yang kita nggak bisa bilang apa ya, ya mungkin kalau diratain iyalah ya, karena mungkin belum seluruh daerah di Indonesia udah cukup berkembang. Tapi dimanapun teman-teman ada sekarang, aku yakin dengan bisa ngakses sesi ini aja, teman-teman pasti udah punya layanan connectivity yang lancar. Telkom sendiri udah bangun kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok gitu. Dan teman-teman udah terbiasa menggunakan tool seperti ini. Teman-teman apalagi kalau anak kuliah pasti terbiasa banget. Dan bisa dibilang apa yang diakses oleh teman-teman di Singapura sama Malaysia tuh nggak beda sebenarnya sama kita di Indonesia. Teman-teman bisa kapan aja mengakses apa yang mereka akses juga gitu, dan mengikuti program yang sama mungkin gitu, walaupun setiap negara pasti punya program-program yang mungkin terbatas buat masyarakatnya sendiri, kayak Dilo kan ya, orang Indonesia sendiri nih yang ada jadi membernya Dilo. Nah, ini adalah Digital Skill Matrix. Aku kenalin, ini adalah Digital Skill Matrix yang ada di Telkom. Mungkin buat bayangan aja ya, teman-teman. Aku tuh kalau misalkan pingin, ini apa ya harus belajarnya, pingin jadi spesialis, apa sih yang dibutuhin? Teman-teman bisa lihat di sini. UI, UX designer, researcher, even UX writer. Ya, kayak suami aku tuh dia UX writer. Kemudian graphic designer. Itu buat teman-teman yang non-technical. Teman-teman yang lebih ke bisnis, bagaimana ada di posisi kami itu ada product manager, ada orang yang mikirin business partnership, strategis, ada product owner, ada yang mikirin QC gitu ya. Untuk teman-teman engineer, jelas ada front end developer, back end developer. Tadi ini kombinasi antara bisnis dan teknologi juga. Mungkin ada sprint master, ada scrum master. Aku sendiri adalah Scrum Master, teman-teman. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa belajar lebih dalam tentang Scrum maupun Sprint. Cukup kadang-kadang ngisi juga tentang metodologi untuk design thinking dan design Sprint. Jadi aku juga Sprint Master dan aku Certified Scrum Master. Kapan-kapan bisa ngobrol. Kemudian ada engineer yang terkait data center. Apalagi ya, teman-teman data analis, teman-teman data scientist, yang background awalnya mungkin teman-teman jurusan matematika gitu ya. Anyway, nggak peduli apapun kuliahmu, sebenarnya bisa aja. Kayak aku sendiri juga kuliahnya di teknik kimia gitu ya. Kayak nggak nyambung sama sekali, tapi knowledge-nya masih bisa dikejar gitu. Karena dunia digital IT sekarang kan berkembangnya cepet banget ya. Jadi kamu nggak akan ketinggalan apa-apa lah. Kayak baru bentar juga, paling udah baru lagi. Jadi kamu selalu start di saat yang sama dengan orang-orang lain gitu. Anggap aja kamu adalah anak yang baru mulai kuliah gitu kan, sama aja ya, walaupun kamu udah lulus misalkan kamu menang lagi tuh it's okay gitu. Termasuk game developer juga opportunity-nya banyak, dan ini baru Telkom ya teman-teman. Artinya hampir semua perusahaan sekarang udah pingin mereka jadi digital company, ingin shifting to digital, paling nggak dari sisi metode atau cara kerjanya. Dan kalau di Telkom aja kita malah mungkin kita punya employee
yang expert di bidang-bidang ini gitu. Itu aja kita tuh masih mencari talent-talent baru, atau kita masih tadi kita mau buy atau borrow teknologi dari teman-teman startup punyanya apa gitu. Karena kebutuhannya jauh lebih besar daripada talent yang udah ada gitu sekarang. Itu baru dari Telkom, belum perusahaan lain yang malah mungkin tidak punya banyak karyawan yang fasih atau expert di bidang digital IT development gitu, di bidang inovasi juga. Jadi window opportunity banyak banget buat teman-teman semua. Itu dari sisi skill. Teman-teman please coba decide beberapa option gitu ya, apa yang mau dipelajarin, kemudian benar-benar dalamin ilmu tentang itu. Declare kalian itu siapa gitu, kalian itu punya expertise apa. Kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman terus memilih untuk doing your own business sebagai startup, kalian mau punya startup kalian sendiri. Yakini 3 hal ini dari Bloomberg ya, aku pernah lihat dan aku capture waktu itu. Pertama, teman-teman pasti harusnya udah biasa ya sama istilah disruption ya. Disruption, kalian mengganggu sesuatu yang selama ini udah stabil, yang gitu-gitu aja, yang udah established, yang udah rapi, cakep itu, kalian coba ganggu. Misalnya apa? Ya udah sering denger ya cerita kayak Kodak, kemudian dibandingin sama sekarang orang udah pakai Instagram gitu. Dulu Bluebird taksi, kemudian goyang sama sama ojek online gitu ya, Gokar atau mungkin dulu Uber gitu ya, GrabCar. Maxim, sekarang ada Maxim juga. Disrupt apa yang status quo yang ada sekarang, buat value yang barunya itu apa. Mungkin sesi sebelumnya aku pernah sharing ke Dilo juga, sesi sebelumnya tentang ideation itu lebih cocok nih, ntar lebih dalam teman-teman mungkin bisa pelajari gimana sih cara bikin value create value yang bisa memberikan benefit ke customer. Karena ada pola design thinking, jadi itu adalah pola pikir ya, di mana kita maunya kita membuat sesuatu itu based on what the customer needs, bukan what customer wants, bukan what we want, tapi apa yang emang dibutuhkan sama customer. Ini teman-teman bisa belajar nanti tentang design thinking. Nah, kalau misalkan teman-teman adalah startup, mau bikin startup, mungkin belum ada sebagian yang belum ada ide gitu ya, aku harus ke bidang apa sih? Teman-teman paling gampang kita bisa lihat landscape yang ada sekarang adalah dari arahannya negara ini punya kebijakan apa sih yang udah ada. Karena mulai dari arahan Bapak Presiden, dari Pak Jokowi gitu ya, itu pasti akan turun ke kementerian-kementerian, kemudian ke perusahaan-perusahaan, dari kementerian kreatif, misalkan ekonomi kreatif, ada Backcraft, mulai sehingga apa ya, semua program-program, agenda, event, project itu akan mengarah ke apa yang diminta oleh Presiden. Termasuk perusahaan-perusahaan juga kayak Telkom. 5 arahan utama untuk rencana pembangunan jangka menengah nasionalnya kita itu kan 1, pembangunan SDM, 2, infrastruktur, 3 gitu ya. Tapi ini kalau di breakdown sebenarnya apa sih jangka lebih panjangnya yang oleh Presiden kita mau? Itu tuh sering dibahas terkait logistik, finance, health, education, sama government. Utamanya itu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin startup, kalian bisa lari ke customer-nya adalah konsumen langsung, atau kalian lari ke customer-nya adalah perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, badan pemerintah gitu ya, yang naruh atensi ke sini. Maka kalian akan punya kesempatan untuk disupport lebih tinggi. Gitu. Terus kalau misalkan menghubungkan startup kita sama crowd consumer, maksudnya gimana? Ada opportunity apa di sini? Teman-teman, tadi aku udah obrolin dikit terkait crowd as source sama as market. Jadi crowd itu maksudnya ya banyak orang, tahu ya, padat gitu. Definisinya kan crowd itu kayak padat. Crowd itu kayak kumpulan, banyak orang, banyak masyarakat kita, banyak customer dan konsumen kita. Itu tidak hanya bisa menjadi market buat teman-teman, tapi ini juga bisa menjadi sumber daya buat teman-teman. Either itu sebagai sumber daya dari sisi alat, kalian nyari tim tambahan gitu ya, atau benar-benar kalian memanfaatkan datanya. Nah, kenapa aku selalu mengkaitkannya bukan dengan customer biasa? Kalau kalian bikin startup, kita
coba lihat apa yang paling lagi diincar sama masyarakat. Kenapa? Karena atau yang paling dibutuhkan ya. Karena itu tadi eranya kan VUCA banget. Eranya itu cepet banget berubah. Kita nggak bisa ngabisin banyak-banyak waktu buat mikirin satu solusi yang dalam jangka panjang aja selama ini nggak pernah solve gitu. Lebih baik mengambil window opportunity yang kalau zaman sekarang tuh sempit-sempit, dikit-dikit, sebentar-sebentar, tapi kalau kalian grab itu, kalian bisa cepat move on atau berkembang ke yang lain lagi gitu. Maksudnya gimana? Misalnya ini, di sini aku mau ngomongin adalah bahwa sekarang itu kan teman-teman tahu sendiri ya, sosial media, e-commerce itu yang paling trending lah di Indonesia. Orang-orang yang dulu nggak bisa internetan sama sekali, bahkan sekarang semua siapa sih yang nggak main Instagram gitu ya? Semua main Instagram. Punya bisnis apapun, sekarang Instagram udah mempermudah banget untuk kita mau ngiklan segala macam. So, opportunity apa yang bisa ditarik di sini? Gini, tidak hanya orang per orang, tapi bahkan perusahaan juga, bahkan sesama startup juga. Mereka kan mau memanfaatkan sosial media ya untuk iklan. Nah, teman-teman bisa kayak mungkin bikin tools yang mana itu bisa mengoptimalkan penggunaan budget kita secara otomatis di Instagram. Walaupun Instagram bikin rekomendasi, tapi aku yakin kalau misalkan ada third party yang bikin juga yang serupa, itu bisa membantu. Atau membuat konten-konten secara otomatis. Membuat konten itu teredit secara otomatis. Banyak lah. Kalian bisa manfaatkan dari sisi konten, kemudian digital marketing aspek gitu ya. Dan apalagi yang trending, penggunaan e-commerce. Ada ide-ide apa yang kalian bisa kembangkan terkait sama penggunaan e-commerce? Hal-hal yang mungkin memudahkan customer atau malah memudahkan e-commerce-nya. Teman-teman bisa menjadi digital service product yang dipakai langsung customer, B2C ya, business to consumer. Bisa juga ke B2B, business to business. Kalian jualnya ke perusahaan lain, bahkan ke startup lain. Atau kalian hanya menjadi enablers. Ada teknologi yang kalian bikin, yang kemudian itu dipakai sama perusahaan yang besar gitu. Afiliasi yang besar, tanpa orang mungkin nggak tahu kalian itu sebesar itu, atau kalian tuh ada di balik itu, di balik suksesnya Instagram misalkan, ternyata ada kalian di situ. Nah, itu yang aku bilang dengan try to follow the trend, lihat crowd punya atensi kemana. Termasuk kalau belakangan ini kan masalah pendidikan ya, pendidikan belajar online segala macam. Nah, lihat ini adalah sektor-sektor yang, kecuali pendidikan ya, tapi sosial media sama e-commerce adalah sektor yang paling besar potensinya untuk digital ekonomi sekarang. Maka kalau mau teman-teman mau lebih mudah memvalidasi, lebih cepat, walaupun mungkin ini juga red ocean ya, banyak saingan gitu, tapi teman-teman bisa lari ke sini, bisa menemukan hal yang mudah. Startup sendiri aku selalu bilang, nggak melulu kalian menciptakan teknologi, nggak melulu kalian bikin aplikasi sebenarnya, walaupun dalam konteks yang diajarkan di ILO mungkin lebih ke arah sana ya. Tapi even kalian membuat bisnis makanan gitu misalnya, kayak di Manchester tuh ada, mungkin teman-teman pernah lihat di Netflix ya, 100 billion pound sterling apa gitu judulnya. Jadi dia venture capital itu sebenarnya nggak cuma ke startup yang teknologi, startup makanan juga, dari yang awalnya punya food truck, kemudian memanfaatkan ini itu, akhirnya dia mau bikin restoran gitu ya. Nah, artinya startup apapun, either itu teknologi, ngomongin digital startup application gitu ya, atau kalian bisnis startup, itu selalu manfaatkan kue apa ini? Ibarat ada cake gitu ya. Cake ini adalah semua perekonomian di Indonesia, digital ekonomi Indonesia gitu. Mana potongan kue yang paling besar? Paling besar adalah mulai ngomongin social media sama e-commerce, kemudian games juga. Nah, ambillah kue yang besar itu supaya kalau kalian mau ambil porsi berapa persennya lagi, ini lebih besar lagi gitu opportunity-nya buat kita. Teman-teman tahu nih yang paling kiri ya? Ada yang bisa tulis di chat atau udah ada yang tulis di chat? Ini yang paling kiri siapa ini? Video apa nih? Mang Oleh, bener Mang Oleh. Odading ya, nih. Aku coba play, bisa nggak sih? Odading Mang Oleh. Lamun dahar dading Mang Oleh, ya. Odading Mang Oleh.
deket Baranang Siang gigireun Yang mau kayak bahasa tomat. Sunda ya. Goblok mun teu ka dieu. Aduh, kasar. Oh, Maaf. dading mengoleh. Rasanya anjing. Aduh, sorry. Kita harusnya nggak muternya bagian situ, maksudnya mau aku cepetin. Anyway, ini intinya adalah dia memanfaatkan, membuat dirinya menjadi viral, kemudian bisnisnya lancar. Banyak orang yang kemudian terinspirasi sama itu juga gitu, yang sebelumnya nggak tahu. Endorse, dia udah mulai turun lagi nih penjualannya. Nah, misalkan banyak orang yang awalnya nggak tahu gitu, terus jadi tahu bahwa ternyata memviralkan itu sesemudah itu gitu, kamu bisa naikin bisnis semudah itu. Nah, apa yang bisa teman-teman ambil gitu? Ini ada peluang nih di sini tuh. Itu tadi, membuat sesuatu menjadi viral. Banyak orang yang hanya ngelihat gitu, akhirnya oke, aku juga bisnisku bisa aku viralkan. Itu artinya apa? Mereka berubah menjadi konsumen untuk digital service. Entah apapun digital service-nya yang mungkin akan terkait dengan mengiklankan diri melalui sosial media. Itu support digital ready area. Kita peluang paling besar adalah ketika kita mulai masuk ke yang customer-nya udah ready. Yang kedua adalah tadi menggunakan crowd as source maupun sebagai market. Teman-teman tahu ya kayak kitabisa.com. Ini kan crowdfunding ya. Crowdsourcing, crowdfunding gitu ya. Dia ngumpulin uang segitu dari sekian banyak orang gitu. Ada 6.210 donasi. Berarti ada 6.210 orang yang mau ngeluarin uang gitu untuk sepasang lansia tunanetra kelaparan dan sakit ini. Menariknya Indonesia itu orangnya tetap berjiwa sosial ya. Jadi isu-isu seperti ini yang menggerakkan hati itu nggak cuma kalian bisa dapat value, kepuasan batin gitu ya, bisa membantu. Tapi ini juga salah satu yang tadi disebut value creation ya. Ini they create the value very apa ya, aku bilang apa sih kayak strong banget, kayak udah mantep banget gitu loh, yang orang mau menggunakan Kitabisa itu karena membeli value-nya. Kita dapat apa sih pakai Kitabisa? Kita nggak dapat apa-apa. Kita tuh ya sama aja kita kayak ngasih orang lain, tapi mungkin kita dapatnya lebih ke kemudahannya. Nggak perlu. Sociopreneur Pak ya? Ya, sociopreneur ya? Termasuk sociopreneur ini tadi Pak Budi ya. Halo Pak. Ya, halo Mbak Anita. Ya. Sorry kalau baru gabung. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih udah gabung Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Ya benar, sociopreneur nih. Memanfaatkan aspek-aspek sosial di masyarakat. Tapi dalam konteks ya bukan memanfaatkan yang kayak negatif gitu sih. Cuma ya bisnis itu akan sustain ketika semua saling membantu, semua saling diuntungkan, win-win gitu ya. Nah, ini adalah opportunity yang aku harap teman-teman penggiat startup ambil gitu, supaya kita nggak kapitalis ketika kita besar. Kita tuh memang akan menjadi besar karena yang membutuhkan ada dan benar-benar terbantu gitu. Nah, terus selanjutnya itu tadi adalah kalau teman-teman mau you do your own business aja tanpa dicawe-cawe sama yang lain. Terus apa hubungannya kalau misalkan ini kita hubungin dengan perusahaan-perusahaan existing yang ada? Nah, ini yang aku tunjukin adalah Telkom's Digital Innovation Framework and Ecosystem. Ini adalah gambaran ekosistem digital inovasinya Telkom. Artinya, selain Telkom pun pasti punya. Dan tadi aku bilang, selain Telkom pun tuh semua mau beranjak ke digital innovation, dan bahkan mereka mungkin punya source yang tidak sebanyak Telkom punya. Artinya dari sisi teknologi, dari sisi human resource-nya, di Telkom hampir semua orang teknik digital teknologi IT lah. Tapi kayak perusahaan-perusahaan lain, let's say mungkin Pertamina, mereka pasti lebih banyak engineer di lapangan yang untuk industri ya, untuk drilling dan segala macam. Tapi untuk orang-orang digitalnya mungkin terbatas gitu. Itu adalah unit support buat mereka. Nah, di Telkom yang bisnis utamanya adalah teknologi aja. Ini teman-teman, aku mau liatin yang di bawah. Kita tuh terus mengambil talent-talent yang memang mungkin mau bergabung. Atau kita akan terus dukung startup teman-teman. Kalau teman-teman memang tidak berminat untuk menjadi karyawan perusahaan gitu ya. Meskipun tadi aku bilang jadi karyawan perusahaan tuh tetap bisa lompat-lompat loh, dan perusahaan udah open juga dengan masalah seperti itu. Nah, teman-teman tuh dari Telkom sendiri juga punya program-program yang teman-teman bisa masuk di sini. Apa? Yang paling pertama dulu Dilo. Yang kita lihat dari bawah ya, teman-teman, yang aku kasih mouse.
Teman-teman belajar di Dilo. Kemudian di Telkomsel ada juga program Next Step. Ini nanti kalau misalkan teman-teman dari apa yang di Dilo, teman-teman bisa ikut. Mungkin kemarin ada yang udah ikutan Indigo, udah sempat daftar gitu ya. Nanti kan akan di nurturing tuh di situ di Indigo. Ada Jakdiva segala macam. Kalau di Kalimantan belum ada sih, di PDV Bandung Digital Valley. Tapi berangkat dari belajar di Dilo, teman-teman startup teman-teman bisa diinkubasi di Indigo. Dikasih funding di sana sampai 2 miliar rupiah kalau nggak salah, kalau belum berubah ya. Terus lebih besar lagi ketika teman-teman udah nggak tahap seeding, mungkin ini relate sama yang sebelum materi aku sebelumnya. Jadi kalau teman-teman udah bukan di tahap seeding lagi, teman-teman udah mulai masuk seri A, B, C gitu ya, teman-teman akan bisa, Telkom punya namanya MDI. Ini venture capitalnya kita yang ada juga di Silicon Valley. Jadi kita memang mencari startup-startup yang udah masuk seri ABC gitu ya, yang bisa di-funding lebih besar lagi. Satu, itu dari sisi tadi kalau teman-teman jalan sebagai startup sendiri. Artinya di sini kalau memang diinkubasi di bawah perusahaan seperti Telkom atau mungkin juga perusahaan lain ya, pasti akan ada trade di situ. Teman-teman akan bisa dapat funding, teman-teman akan bisa dapat networking. Kalau di Telkom ya lebihnya kesempatan untuk kerjasama dengan lingkungannya Telkom, approach ke customer-nya Telkom yang ada banyak banget gitu ya. Itu nanti paling di trade dengan persen ownership misalkan. Nah seperti itu support yang dari Telkom untuk inkubasi di bawah Indigo. Teman-teman mungkin kenal Privy ID, ada yang tahu nggak ya? Aku sendiri pakai rutin Privy ID itu untuk digital sign. Jadi tanda tangan dokumen udah nggak harus tanda tangan basah lagi, dan itu mudah banget dibandingkan platform digital sign yang lain, diakui juga oleh pemerintah. Jadi si Privy ID ini sekarang dia kalau nggak salah bareng sama Aruna, Pak Budi tahu banget Aruna di Balikpapan, teman-teman tahu ya, yang kemarin sempat ikut mentoringnya Google ya Pak ya, lagi Betul. jalan ya Pak ya? Ya, 8 dari Indonesia termasuk Privy ya, sama Muba ya. Iya benar, termasuk si Privy ini. Nah itu kalau teman-teman sebagai startup, yang teman-teman jalan sendiri sebagai startup. Yang kedua, kita punya internal startup inkubasi yang namanya Amuba. Aku dari Ignite. Ignite ini adalah Amubanya Kalimantan. Maksudnya yang menginkubasi Amuba di Kalimantan. Haira yang tadi aku kenalin di awal, apa yang lagi aku kerjakan sekarang, itu adalah ibaratnya startupku di dalam Telkom. Itu untuk pengelolaan human capital ya kalau Haira itu. Ada banyak banget Amuba di dalam Telkom, teman-teman. Ada banyak banget Amuba. Dan nggak semua orang bisa mengembangkan sendiri loh. Nggak semua orang bisa mengembangkan sendiri toolsnya. Kita punya tadi ada 3. 1, buy. Buy itu artinya kalau teman-teman punya startup atau teman-teman bikin software house, teman-teman bisa bikin sesuatu, teman-teman bisa jual lepas atau white labeling. Itu istilahnya buat kita buy. Kemudian kalau startup teman-teman ingin tetap jalanin sendiri, ada istilahnya borrow. Kita kerjasama. Kalian bisa ngapain? Karena kan kalau orang kami tidak fokus ngerjain inovasi, nggak semuanya ya. Kayak aku tetap punya kerjaan utama aku dan aku tetap ngerjain inovasi. Bisa jadi aku memilih opsi untuk partnership sama startup yang ada. Aku pakai teknologi kalian, aku bagian let's say marketing apa gitu ya, kita bagi peran berdua, teknologinya dari kalian gitu. Di sini ada partnership. Gitu. Itu lebih mudah untuk startup daripada kalian nggak tahu juga sih, belum tentu juga sih lebih mudah ya. Cuma ini sebuah opsi lah ya, daripada harus dari komunitas ke komunitas kecil menjadi besar. Ada juga opsi lain adalah langsung nempel sama perusahaan besar kayak Telkom. Itu tadi buy, yang kedua borrow. Yang ketiga memang kita ketika berinovasi ada build, kita bangun sendiri apa yang kita mau bikin. Kayak Haira ini aku bangun sendiri, tapi biasanya kan kita sambil kerja ya sama yang lain, ada kerjaan lain. Akibatnya mungkin tidak cukup 1 orang karena waktunya nggak full time untuk nge-develop. Sehingga kita akan mencari talent. Nah, ini yang tadi aku bilang di awal, kalau di PET tadi, pertama siapin dulu digital skill-nya. Kalian bisa masuk ke project-project yang kita kerjakan. Jadi developer di kita misalkan, jadi UX designer, dan jadikan itu sebagai portfolio dan experience, pengalaman. 1 itu
portofolio, 2 pengalaman, 3 dapat network segala macam. Nah, itu yang bisa teman-teman manfaatkan. Ini baru program Amuba, baru punyanya Telkom. Tadi balik lagi, kalau tambahin dari kebutuhan dari instansi-instansi lain, pasti banyak banget. Karena kebutuhannya sama gitu ya, kurang lebih sama, dia juga berinovasi. Tapi dia malah mungkin nggak punya orangnya. Sehingga bersyukurlah ketika udah masuk Dilo nih, sekarang jadi member Dilo, cepat digali banyak-banyak ilmunya seperti apa, supaya kalian datang sebagai seorang expert gitu. Ketika ada opportunity lagi dicari front end developer gitu, lagi dicari cyber security engineer gitu. Nah, kalian bisa show off gitu bahwa aku udah pernah ngerjain ini dan ngerjain itu. Sekilas startup business with corporate support, ini contohnya di ekosistemnya Telkom, tadi ya, Creative Camp-nya berawal dari Dilo, ini teman-teman timba ilmu sebanyak-banyaknya, tadi aku cerita di awal, aku dulu awal nggak tahu apa-apa gitu, cuma pengen doang belajar, akhirnya datangnya ke Dilo, baru belajar tahu ngerti di Dilo. Kemudian startup teman-teman bisa mulai diinkubasi ketika teman-teman masih tahap seeding, ada yang namanya customer validation, product validation, business model validation, sama market validation. Intinya ada proses design thinking di sini. Kemudian ketika teman-teman udah mulai menghasilkan dan mau akselerasi lebih jauh lagi, ada creative capital kita di Metra Digital Innovation MDI Telkom. Ini untuk investment lebih jauh yang udah seri A dan seterusnya. Sedangkan teman-teman juga bisa memanfaatkan program-program kayak di Telkom ada yang namanya Amuba. Ini tuh banyaknya tuh yang banyak banget. Dan itu didanain gitu sama perusahaan untuk bikin inovasi apa aja, walaupun itu, jadi itu ibarat creative center gitu ya, kalau di Amuba ini ibarat creative center di dalam Telkom. Setahun itu untuk Kalimantan aja, Kalimantan tuh satu region yang dianggap kayak satu Jakarta sih, jadi Jakarta tuh dianggap kayak satu Kalimantan, itu aja kita tuh 2 kali program namanya Hack Idea, dan satu program tuh bisa sekian puluh, minimal setahun itu 24 ide yang di-funding untuk sampai tahap product validation. Terus setiap tahun secara nasional tuh nambah 40 yang ke tahap selanjutnya business model validation. Itu baik yang kita mendigitize internal kita maupun kita mau bikin produk baru. Mendigitize internal artinya proses-proses yang selama ini aku harus buka Excel, harus nyatetin. Sekarang kita bikin tools untuk mempermudah itu. Nah, ide-idenya ada teman-teman sebagai startup yang punya capability, teman-teman bisa masuk, teman-teman bisa either menjadi vendor atau menjadi talent yang ngerjain project, itu juga bisa. Dan itu ada banyak banget. Balik lagi, apa yang harus aku punya atau aku bisa, ini tadi yang skill matrix digital skills yang aku tunjukin. Tapi itu semudah ini loh, commonly needed-nya tuh yang ini. Coba lihat technical. Semudah teman-teman bisa bikin landing page, itu banyak banget yang butuh ngebikinin landing page gitu. Saking nggak punya waktu atau memang tim dia kebetulan tidak ada orang IT-nya gitu. Tidak ada orang yang bisa bikin landing page. Kalian punya modal bisa bikin landing page aja, let me know kalau kalian punya bisnis yang siap bikin landing page kapan aja. Nanti begitu ada yang butuh, aku bisa tawarin gitu. Satu landing page ya, semudah itu. Dan mungkin kalau di Telkom landing page ya masih nggak terlalu banyak lah ya, orang-orang udah cukup familiar bikin. Tapi even kayak tawarin lah ini ke inovasi-inovasi, mungkin teman-teman di Pertamina gitu ya, teman-teman di Elnusa dan segala macam. Yang dia bikin inovasi, ingin menampilkan inovasinya itu dalam sebuah landing page. Ini ada opportunity yang sangat besar untuk teman-teman yang punya capability untuk web programming, web development. Terus yang kedua, memvisualisasikan data, membuat dashboard. Ini pekerjaan orang-orang yang tadi aku bilang digitisasi ya, digitize. Itu digitizing the process yang awalnya manual banget, harus ngitung lagi, tiap bulan dilakuin yang sama, ngecek data lagi. Kalau kalian punya kemampuan pakai PHP aja, ngerti database, kalian bisa bikin bisa bikin dashboard gitu. Natif PHP misalkan. Terus habis itu teman-teman tuh pada pakai Postgres segala macam, itu buat bikin data visualisasi segala macam juga. Pokoknya teman-teman bisa itu aja, itu tuh perusahaan-perusahaan banyak banget yang bakalan terbantu gitu. Kalian bisa bikin tawaran untuk yang awalnya ngerjain harus manual, di sini tinggal klik-klik datanya semua kesimpan.
Buat teman-teman yang biasa belajar ini rasanya ini biasa, tapi buat banyak orang-orang yang lebih mature ini sangat membantu. Terus lebih lagi kalau teman-teman bisa develop mobile apps atau Android mini PC, Android kayak STB gitu ya, tools lebih advance lagi kalau teman-teman ya. Legit ya. Lebih advance lagi kalau teman-teman bahkan bisa machine learning kayak di kantor kami juga di Kalimantan ini juga kita mencari terus tuh dan orang-orang kan butuh dibantu, ada yang bisa punya capability untuk machine learning, NLP segala macam, kita tetap butuh ada bantuan IoT, bahkan games, VR, AR gitu ya. AI juga lupa ditulis. Dan lebih advance lagi mungkin kalau teman-teman adalah orang-orang cyber security, teman-teman paham banget engineer untuk ngelola server gitu ya. Bahkan teman-teman main di blockchain. Itu adalah skills yang lebih dalam lagi yang kalian bakal punya nilai jual lebih. Kalau misalkan aku bukan orang IT, gimana kakak gitu kan? Kamu bisa belajar UI UX, desain sama copywriting. Kita akan tetap cari terus juga siapa yang bisa ngerjain gitu ya. Kemudian digital marketing, either itu kontennya, strateginya, atau sebagai analis. Dan yang penting ini, framework kayak Scrum, atau metode kayak design sprint untuk menjalani design thinking. Teman-teman mesti coba cari tahu, pelajari, dan terbiasa dengan itu. Karena ada peluang di situ. Ada peluang di sana. Nah ini sekilas aja sih. Sekilas aja aku mau sampaikan. Pertama, sambil jalanin startupnya, mungkin teman-teman sambil ngedein, sambil coba, misalkan kalian tetap butuh pemasukan gitu ya. Kalian bisa dari sekarang belajar dulu, habis itu coba internship meskipun itu unpaid nggak apa-apa, penting udah dapat portfolionya, pernah jadi front end developer di Telkom misalkan gitu ya. Terus nanti kalian akan dapat kesempatan either itu ngerjain. Oh iya, aku sambil lupa masukin project-project kayak dari freelancer online itu, banyak banget yang 1000 freelancer segala macam. Itu tuh banyak banget, walaupun kalian harus pinter-pinter milah ya, karena ada juga yang tipu-tipu lah, bodong lah ya di situ, nggak real gitu. Tapi kalau kalian pinter-pinter milah, banyak banget project yang bisa kalian ambil gitu di sana. Startup apapun, apalagi kalian startupnya menyediakan solusi enabler tadi ya, jadi lebih ke teknologi atau enabler itu apa ya? Kalian nggak jualan langsung, tapi kalian menjual solusi atau tools gitu yang bisa dipakai perusahaan untuk jualan barang gitu misalkan atau jasa. Gitu, termasuk ketika ada kesempatan rekrut, misalkan kalian mau ambil nggak masalah, menurut aku ambil aja. Biasanya itu akan project based dan kalian punya kesempatan untuk belajar lebih banyak. Pas nih 1 jam. Oke, Mbak Rani, Pak Budi. Sebuah pencerahannya. Oke. Terima kasih, ini luar biasa ya pencerahan dari Mbak Anita ya, dari zero ke hero ya. Meskipun harusnya bisa jadi superhero, cuma sempat di-cut ya sama perihal Mbak Anita ini salah satu foundernya ini teman-teman, Tukangpedia ya, Tukangpedia waktu itu tahun 2016 Mbak Anita ya. 2016 iya benar. Ya, Tukangpedia. Ya itu sih yang aku bilang tadi Pak, fail fast. Kalau memang harus fail di satu titik nggak apa-apa, cepat belajar sesuatu yang baru lagi gitu Pak. Ya, betul ya. Jadi salah satu yang ini lulusan dari Manchester ya, S2-nya jurusan kimia. Kalau ngomong sih apa hubungannya sama startup yang tadi Mbak Anita sampaikan, tapi passion tadi ya. Passion dan kemauan itu jadi mendukung Mbak Anita untuk jadi ke startup, bahkan otomatis jadi juara nasional langsung di hire sama Telkom. Ada dua sisi sebenarnya ya. Teman-teman lanjut atau jadi karyawan yang jadi karyawan yang berprestasi, banyak pilihan yang Mbak Anita sampaikan. Ya. Hari ini kita belajar banyak dari Mbak Anita, satu sisi tadi file fast sukses ya. Makanya teman-teman di sini mahasiswa dari Universitas Mulia, dari Politeknik Negeri Balikpapan, juga dari Politeknik Negeri Samarinda, Pertanian Samarinda. Luar biasa ya informasi dari Mbak Anita, dan juga atas dukungan dari ada Mas Aryo ya di sini ya, dari Link Aja ya. Jadi acara ini juga didukung dari Link Aja. Teman-teman yang tanya nanti dapat top up khusus ini dari Mas Aryo ya.
Jadi kita pingin ya sama link aja pingin berbagi dalam arti ini ya salah satu narasumber yang luar biasa. Tapi pingin juga testimoni Mbak Anita ini bisa jadi courage teman-teman. Apa sih Mbak Anita kok bisa gini? Mungkin saya ada pertanyaan Mbak Anita. Yang bikin Mbak Anita bisa ke startup, apa sih feel-nya apa sih waktu itu? Jadi bagi teman-teman ini mungkin nanti teman-teman silakan tanya ya. Langkah apa yang pertama Mbak Anita bisa ke startup, bahkan saat ini jadi Ignite inkubatornya Telkom ya. Jadi situ ya. Nah, insight-nya apa Mbak? Yang satu kata yang bisa Mbak Anita bisa sampai ke startup, bahkan sekarang jadi Ignite inkubatornya. Mungkin jadi buka pertanyaan ke teman-teman. Bisa di-share Mbak. Kalau saya ngelihat peluang sih, opportunity ya. Kenapa judul ini tuh sebenarnya cocok banget, peluang dunia digital saat ini gitu Pak Budi. Oke. Bahkan 2016 ya 2015 aku lulus kerja. Waktu itu kerjaanku bagus banget, gajinya dibanding aku di Telkom 2 kali lipat dulu. Tapi itu dulu migas ya, migas jatuhnya walaupun nggak pure migas, tapi yang aku kerjakan mengarah ke situ, lebih ke situ dan waktu itu menurut aku aku melihat peluangnya, aku tidak bisa melihat masa depan gitu. Aku tidak bisa melihat aku 5-10 tahun lagi tuh ngapain gitu. Dan waktu itu yang kelihatan memang digital yang cepet banget gitu ya Pak Budi. Makanya dulu terus di Balikpapan aku cari tuh di mana aku bisa belajar di sini. Kan aku waktu itu resign, aku pengen pulang ke Balikpapan, urusan keluarga sih waktu itu. Terus di mana aku bisa tetap belajar dan aku mau belajar bikin startup ke siapa gitu. Terus kita ada yang nginfoin ke Dilo gitu, langsung ke Dilo. Udah aku ketok pintu, nggak tahu Dilo itu apa, nggak kenal apa istilah Budi. Ketok pintu dan diajarin benar dari nol waktu itu teman-teman. Oke, jadi saja tadi ya, passion ingin tahunya tinggi ya. Udah kerja di tempat yang mapan, akhirnya beli lisensi. Kalian lihatnya di feature ya, tantangan ke depannya ya digital ya. Ya betul sih, kalau ngomong itu sama ya. Saya juga dulu di perusahaan IT sebenarnya, 17 tahun. Tapi saya coba beralih pindah ke zone yang nggak nyaman sebenarnya. Tahun ini kan comfort ya, dengan terima uang sekian-sekian. Iya, ya pilih yang nggak nyaman. Dan tantangannya luar biasa ya, nggak smooth lah ya. Tapi itu hal yang baru, mungkin juga dialami sama Mas Aryo. Ya ini juga teman saya yang saat dulu juga bosnya Gojek, saat ini di Lingaja, pengalamannya banyak itu Mas Aryo. Bahkan dulu di perusahaan yang tambang Mas Aryo ya, di Intakopenta ya. Siap. Jadi itu sebenarnya itu jadi teman-teman ya, kira-kira apa? Itu ada pertanyaan Mbak Mita dari Mas Agus. Nah itu. Tadi di atasnya juga ada ya. Ya, ayo ini mulai tertantang teman-teman muda kita ini. Ini tadi ada yang di atas lagi Pak Budi. Aku nih kadang manggilnya Pak Istia, kadang Pak Budi. Sehat ya Pak ya? Gak apa-apa. Panggil Mas boleh kok, lebih biar muda terus toh. Jangan dong, nanti ibu saya protes. Temen ibu saya nih Pak Budi. Itu ada tuh dari Novel nih Pak ya. Novel dari Makassar. Win, wah bisa masuk ke sini Mas Novel. Katanya tadi udah sempat ikut sesi sebelumnya Pak, ya. Mas Novel. Apakah lebih baik jika pendiri pendamping dapat memprogram dan punya keahlian lain seperti desain bisnis, atau ketiganya memiliki latar belakang yang berbeda? Di Indonesia banyak yang punya ide mulai sebuah startup serta banyak pengembang aplikasi yang mumpuni. Bagaimana cara keduanya bekerja sama tanpa Oke, satu-satu yang paling atas ya Pak Budi ya. Aku langsung jawab aja ya. Novel dulu. Kita tuh even di inkubasi dalam perusahaan itu kita selalu di-encourage untuk punya peran yang berbeda, hacker, hustler, sama hipster. Desainer tuh hipster ya. Walaupun ketika teman-teman masih di tahap-tahap yang awal banget kayak customer validation, itu teman-teman kerjainnya bareng-bareng. Tumpuk-tumpukan itu bareng-bareng. Ntar gimana caranya ujung-ujungnya yang hustler jadi ngerti-ngerti sama urusan perhackeran sedikit gitu. Karena masih memvalidasi ini sebagai problemnya eksis apa enggak, sebagai produk ini dibutuhin apa enggak, karena toh kalian hanya membuat prototipe dulu. Jadi ada agile, kita tuh lebih agile tuh dengan cara kita nggak apa sih Pak Budi, waterfall ya istilahnya. Kita nggak nunggu
mantep kita desain baru bikin waktunya lama, tapi kita dikit-dikit per fitur bikin dikit-dikit cobain, bahkan cuma prototype, cuma gambar doang atau cuma clickable mockup doang itu kita lempar itu. Nah itu kalau nggak ada teman-teman yang bisa desain atau hipster, itu bakal jadi tools yang tidak akan menarik dan orang nggak mau nyobain juga. Kalian nggak lihat gitu sustainability-nya nanti gimana ke depan. Tetap harus ada hackernya, hustlernya, sama hipsternya. Kalaupun memang tiga-tiganya programmer, maka harus merubah peran nih. Oke, aku adalah programmer juga, tapi aku harus siap jadi hustler gitu. Karena tetap harus ada yang pikirin bisnisnya. Ya, setuju. Setuju. Ya. Salah satu 3 komen penting, jangan sampai semua hustler semua kan, nggak ada yang eksekusi. Banyak kan gitu. Semua pada mimpi, tapi nggak ada tim hackernya, nggak ada tim hipsternya, akhirnya nggak jalan. Nah, tapi memang butuh tadi matchmaking ya. Kita juga ada matchmaking teman-teman yang kita lakukan. Teman-teman yang belum punya tim, kita jadikan satu tim, biar soulmate, satu jiwa ya, biar tahu bahwa ini loh, idenya ini. Saya punya ini yang tadi Mbak Anita sampaikan, bahwa kita butuh soulmate, butuh soulmate. Kalau kita nggak lakukan satu jiwa, nggak jalan. Makanya itu butuh tadi yang Mbak Anita sampaikan. Butuh tahu. Yang satunya waktu masih hacker semua, tapi pengen tahu, aku pengen bisnis, gimana caranya? Nah, biasanya orang bisnis itu lebih ingin tahunya tinggi ya, ketemu orang banyak. Tapi kalau hacker sama itu dia di belakang layar. Jarang mau ketemu orang. Karena apa? Memang lebih suka dengan bahasa coding atau mesinnya. Ya. Betul itu. Bagus. Pasti berarti nanti di Dilo bisa kalau nggak belum ada hipsternya, coba ya. dibantukan cari yang cocok gitu ya Pak ya? Ya, kita lakukan matchmaking itu Mbak Anita. Dan kita lagi lakukan, ya kita lagi pingin, lagi siapkan juga Dilo Startup School. Jadi kita pingin nanti Mbak Anita juga turun di situ ya. Biar nanti mungkin di sisi hustlernya ya, gimana sih cara ketemu orang, gimana cara, karena sebenarnya startup tuh butuh problem solve kan, bukan pokoknya solusi ini enggak, tapi problem solve yang di lapangan tuh gimana sih, butuhnya apa. Itu salah satu yang nanti kita daya ungkitnya di situ. Selama ini banyak startup hanya buat, tapi nggak tahu ini problem solve nggak. Akhirnya nggak ketemu. Akhirnya waktu kita customer validasi nggak ketemu bahwa ini nggak valid di customer, karena kita hanya buat, tapi nggak divalidasi bahwa ini kebutuhan customer atau kebutuhan untuk solusinya. Nah, itu. Makanya butuh di situ nanti kita mau coba ya lakukan hari ini. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, ditunggu Mbak. Berarti nanti di Law School ya. Siap. Di Indonesia banyak yang punya ide mulai sebuah startup, banyak pengembang aplikasi yang mumpuni. Bagaimana cara keduanya bekerja sama tanpa melibatkan pemilik modal atau investor? Banyak yang punya ide startup, banyak programmer yang mumpuni. Bagaimana caranya kerjasama tanpa pemilik modal? Jadi langsung ini sih, kayak di Law tadi ada matchmaking tuh menjawab banget udah ya. Dan banyak forum-forum juga sih yang kalian bisa bisa terlibat di situ dan open aja gitu bahwa kita lagi cari. Kalau kalian punya value yang bagus itu dipamerin gitu kan Pak ya biasanya. Value kita ini orang bisa tertarik karena orang tuh mau membeli value, mau menjadi tim tuh ngecari juga yang value-nya sevisi gitu sama. Jadi mulai, tapi kalau misalkan ngomong tanpa pemilik modal atau investor gini, teman-teman nggak harus baru bisa jalan setelah ada yang invest ya. Yeah. Even selevel ada namanya angel investor yang dia bukan venture capital gitu, namanya angel investor ibaratnya kenal Pak Budi modalin dong gitu ya. Yeah. Itu teman-teman tidak harus sudah punya modal sih. Nomor 1 jalanin. Mau nggak mau pasti nggak digaji ya karena tidak ada yang ngeluarin uang gitu. Nggak digaji, jalanin, tapi nanti ketika kalian punya jumlah customer itu aja dihitung valuasi loh sama investor itu. Kalian punya banyak yang make gitu. Nah, itu kalian nggak harus punya untung, nggak harus ada duit yang masuk gimana. Dari mulai banyak user aja tuh ada nilai tersendiri tuh, dan dari situ nanti baru pemilik modal masuk. Oke, setuju sih. Sebenarnya kalau kita pingin bisnis kita langsung dimodelin orang, enggak. Ya, sama. Semua itu modal dalam arti modal ide tadi. Contoh bisa aja ide yang kita sampaikan, terus sama juga trust dari hustler ya, atau founder. Itu salah satu yang jadi pemicu. Contoh mungkin teman-teman bisa belajar dari Aruna. Ya, teman kita yang pasar laut. Ya, dia ikut kompetisi, termasuk ya, dia pemenang hackathon Merdeka 2. Pas momennya waktu itu memang Bu Susi ya lagi laut ya, momennya pas dia ikut dan dia juara salah satu. Kedua, bahwa gerakan makan ikan itu salah satu gerakan sehat ya, itu dipublikasikan
bahkan startup ke arah sana itu masih sedikit. Nah, itu momennya pas. Jadi teman-teman jangan berpikir modal besar. Enggak, sebenarnya model landing page tadi yang disampaikan Mbak Anita, landing page atau mock up. Nah, terus teman-teman bisa buat apa? Hal-hal simpel itu waktu dilakukan oleh Pasar Laut itu simpel aja. Tapi dia waktu presentasi ya, pitch deck-nya itu mengena bahwa ini memang dibutuhkan. Nah, bahkan saat ini lagi rame Aruna itu lagi dibahas di WHO, di PBB. Untuk Bahwa ketahanan pangan ya, Pak. salah satu ketahanan pangan dengan ikan itu hal yang gitu. Mungkin itu udah pernah dilakukan. Ya, teman ada viseri dengan apa. Tapi ini harus sesuatu yang fundamental bahwa ketahanan pangan. Momennya pas. Ya, teman-teman cari solusi itu, problem solve itu yang dibutuhkan. Contoh di Kalimantan. Kira-kira apa? Ya mungkin kalau kita nonton tambang tadi Mbak Anita sampaikan kan bahwa salah satu daya tarik di Kalimantan Timur khususnya ya, itu tambang minyak and oil kan. Itu daya tarik. Kalau orang di Balikpapan atau di Kaltim apa ditambang itu kerjaan paling wah. Ternyata Mbak Anita nggak ambil itu, malah geser ke Balikpapan untuk buat startup. Nah, dan memang saat ini udah mulai bergeser kan. Tambang udah mulai nggak sehat dalam arti oil, nggak mulai ada keterbatasan bahkan daya terbarukan saat ini. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau masalah teman-teman punya fisik bagus, kita coba kurasi. Ayo kita nanti sama Mbak Anita, sama teman-teman, termasuk nanti sama Mas Aryo. Saya panggil Mas karena beliau masih muda, masih 17 tahun Mas Aryo ya. Pengalamannya 17 tahun Mas Aryo itu. Ya. Jadi kita lagi gandeng semua pihak yang memang ingin membangun kota Balikpapan khususnya atau Kaltim. Karena ini saya juga selalu penulis Talent Pekja ya, peta jalan ekonomi kreatif Kaltim. Nah ini kita lagi gerakan untuk ekonomi kreatif. Jadi kata Mbak tadi bukan digital aja, bukan startup aja yang digital, tapi juga kuliner ya. Yang subsektor itu kita mau kembangkan. Yang salah satunya lewat pariwisata. Gimana caranya? Siapa yang mendukung? Satu digital nanti. Nah, jadi teman-teman yang ada kita butuhkan anak-anak muda khususnya mahasiswa. Ini kita butuh ide-ide kreatifnya sebenarnya. Ya, buat makanan yang kreatif, makanan apa? Karena kita nggak punya makanan khas. Contohnya Balikpapan nggak punya makanan khas. Ya masih numpang ya. Cari apa? Adanya soto Lamongan, adanya lontong balap. Ini kita belum punya khas. Nah, kita mau barap. Gitu ya. Nanti kita butuh banyak diskusi sama teman-teman muda sih. Dan nanti kita juga buat FGD mungkin sama Mbak Anita sama Mas Aryo, ayo kita buat. Simple, contohnya temanya yang teman-teman suka di ini, ayo kita bahas bareng. Nah, lebih enak. Mungkin ini Pak, sekalian kita praktekin design thinking lewat design sprint. Mungkin Mas Aryo juga tahu. Kalau boleh. mau kapan-kapan kita bikin pakai Miro aja kan bisa ya, atau pakai Miro aja. Boleh pakai Miro. Itu cara tanggung jawab juga itu. Saya juga harus buat teman-teman. Siap itu Mbak Anita, kita buat cari ide. Boleh. Siap support. Sama teman-teman di kantor siap support. Ya, oke sip. Ya, jadi itu nanti program kita lanjutan desain thinking dengan desain sprint ya. Modelnya dengan desain sprint. Mungkin nambahin dikit Pak tadi terkait kan ini ngomongin investor ya. Ya. Jadi uniknya kalau digital startup itu kan gini ya teman-teman, kamu tuh nggak modal itu tidak kalau bisnis biasa modal itu pas sama revenue atau sama operation kamu kalau naik yang kamu jual banyak modal kamu pasti ikutan naik gitu. Tapi justru uniknya digital startups tuh enggak, digital business itu ya justru modal kamu tuh nggak boleh ikutan naik, mau pengguna kamu 100 sama 1 juta modal kamu tuh cuma beda dikit, mungkin nambahin capacity server juga paling cuma sedikit misalkan gitu. Hukum ekonomi kan, modal makin kecil, tapi revenue-nya dapat tinggi kan? Iya, kalau di digital startup uniknya gitu. Ya, gitu. Makanya makin tinggi attraction-nya, sebenarnya modal teman-teman makin dapat besar kan, makanya attraction itu disampaikan. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Agak banyak ya Mas Noel ternyata. Coba sekilas aja. Lagi tertarik apa gitu. Yang berguna atau setidaknya dimiliki apabila ingin bekerja di perusahaan di startup. Aku tadi udah tunjukin ya digital skill metric tadi ada banyak banget. Silahkan teman-teman. Kalau secara hard skill-nya itu, secara soft skill-nya ya biasa prinsip-prinsip keterbukaan, udah terbiasa dengan customer centric, udah terbiasa dengan istilah-istilah startup sekarang gitu. Jangan sampai nggak ngerti apa itu angel investor, jangan sampai nggak ngerti apa itu agile, jangan sampai nggak ngerti apa itu design thinking mungkin gitu ya. Banyak-banyak dibaca, banyak-banyak ikutin ilmu. Mungkin tambahin juga Mbak Anita, soft skill yang dalam arti ini
mungkin teman-teman turun ke lapangan ya, kasus yang selama ini mungkin kita hanya teori ya, tapi betul benar-benar di lapangan apa sih problem utamanya? Pak, betul, itu biar dapat problem utamanya kan, itu yang perlu nanti mungkin kita lakukan ya. Waktu benar Pak. Itu tuh ini sih Pak, business sense. Kalau menurut aku dulu salah satu yang bikin Tokopedia juga aku terus nggak berani lanjut adalah sense aku masih sama sekali belum terasah pada waktu itu. Aku masih baru banget, dan sense itu yang butuh waktu buat berkembang ketika kita makin banyak nyemplung, makin banyak nyelam gitu. Kalau kayak Pak Istiabudi ini udah lama banget, udah tahu nih ini kurangnya apa, ini harusnya apa, makanya bisa jadi mentor kita waktu itu kan, waktu dulu itu. Makin kesini sekarang udah mulai makin dapat sense bisnisnya. Nah itu tadi mungkin yang pulang ke lapangan, ketemu customer, ketemu ngelihat permasalahan. Kayak teman-teman Aruna tadi juga ya, benar-benar datangin nelayan gitu. Apa tantangan menjadi seorang HR di sebuah perusahaan startup? Maksudnya jadi resource-nya atau pengelola HR nih? Kalau misalkan jadi pengelola HR kayaknya maksudnya ya. Kalau di perusahaan startup, kayaknya masih nggak terlalu isu ya. Paling biasanya ini sih turnover pasti tinggi sih. Itu yang aku dengar, karena kamu bagus dikit, jangankan perusahaan startup, di Telkom juga gitu. Orang bagus dikit di hijack sama perusahaan lain. Orangnya juga senang-senang aja kan lompat-lompat gitu. Tantangannya paling gitu. Makanya tadi justru kesempatan kalau buat teman-teman mahasiswa sih. Makin banyak portfolionya, makin banyak proyeknya. Mengapa banyak startup digital yang tidak bertahan lama? Bisa banyak banget faktor sih, kalau ini nggak cukup satu sisi kayaknya. Banyak banget, bisa dari produknya, bisa dari foundernya, bisa dari sponsornya, bisa dari timingnya, kehilangan time to market. Salah satu Tokopedia dulu juga tuh kehilangan time to market, itu bisa banyak banget. Bisa jadi karena dia nggak cukup terbuka, nggak cukup responsif, adaptif, dan nggak cukup agile. Tuh, tergantung case-nya. Harus mulai agile ya, nggak bisa waterflow lagi sekarang ya. Iya Pak. Ini banyak gitu, tiba-tiba banyak pertanyaan. Oke, kita lanjut Pak, pertanyaan Pak Budi. Ya. Aku aja baca ya. Saya sedang mulai rintis startup di bidang pendidikan, mencoba cari perbedaan dari platform-platform lain. Unique value ya, mencari unique. Ya, unique value. Namun masih terkendala dana sehingga perkembangannya mandek. Apa tips terkait bagaimana melempar ini ke investor? Aku sih lebih ketanya dananya butuhnya apa ya? Ini harus nanya dulu nih. Mungkin Mas Agus Khairi mau open mic atau nulis. Silakan Mas Agus. Itu. Bidang pendidikan banyak ya yang sama Telkom, salah satunya juga Akademi, itu dari Balikpapan, dulu kita bantu juga itu Akademi ya untuk pelatihan. Hari ini udah ini scale up dia. Satu ya ada yang masuk ini kemarin teman belajar yang dari Solo kita mentori juga udah masuk ke Indigo. Sebenarnya satu contoh ruang guru ya, ruang guru kan saat ini mungkin udah ini ya unicorn ya dengan valuasinya yang luar biasa. Sebenarnya harus cari unik ya. Uniknya gimana? Teman-teman yang tahu di lapangan kebutuhannya saat ini apalagi dengan pandemi ini sebenarnya Mbak Anita ya. Ini akan menarik sebenarnya pendidikan ya. Karena berbagai macam bidang dibutuhkan ya. Dana untuk pengembangan sistem karena sekarang masih web sederhana. Nah, Mas Agus sebenarnya aku wondering apakah ini karena memang tidak punya timnya tidak ada yang hacker. Betul. Lebih baik cari, kalau memang tidak ada dana, lebih baik cari yang mau jadi founder. Dan dia punya kemampuan programming tadi yang dibutuhkan. Mungkin tambahan Mas Agus nanti kita PM ya. Nah, kita nanti kumpulin lah. Yang memang concern untuk buat startup, ayo kita coba ini. Nanti ngomong ke Mbak Rani ya. Kita mau coba, memang kita mau ini, FGD juga tadi, kita biar tahu ya, kita bisa matchmaking nanti biar jadi satu bisnis yang benar-benar, Mas Agus ya. Nah, soalnya tapi ini ketika kita pingin bikin, kita tahu ada peluang di bidang pendidikan. Kalau kita mau jualan supaya kita bisa ngerekrut orang ya, kita memang harus benar-benar dalemin dan tahu apa yang
unique value dibutuhkan, yang kita ya, bawa. dibutuhkan Iya, apa, betul. harus tahu dulu itu. Dan potensi itu saat ini kan sekolah-sekolah mulai banyak bangun apa sistem untuk ujian online atau apa sebagainya macam. Nah, cuma saya lihat tuh banyak unique sellingnya yang belum ketemu. Banyak cuma copy paste ya. Tapi kan saya sering diskusi sama Kasdistik Balikpapan ya, satu apa sih Pak problemnya banyak. Nah, tapi banyaknya gimana kan belum unik kan, kalau banyak semua ngomong banyak. Cuma satu angle dalam arti sudut yang bisa membantu semua pendidikan. Contohnya minimal level SD, SMA, SMP. Nanti kan kalau level SMA, SMK kan udah provinsi, itu bisa jadi solusi yang luar biasa. Paling ini sih, sama persis nggak apa-apa, uniknya bisa juga dari sisi memberikan customer experience-nya. Lebih mudah, bahasanya lebih mudah dipahamin, atau dari sisi segmen pasarnya gitu, khusus untuk apa gitu, misalkan sekolah-sekolah difabel misalkan. Ya, belum ada diangkat belum ya ada difabel kan? ya. Iya. Ya, difabel atau disabilitas itu juga belum yang ini. Nah, itu belum diangkat, banyak itu solusi-solusi untuk mereka. Padahal dengan metode sekarang online gini bisa jadi mereka lebih terbantu juga kan? Betul. Medianya udah jelas. Gitu. Nah, nanti setelah dibuat ya Mas BMC-nya, yuk kita coba Mas Agus. Ya, Kita ini perlu tadi kalau buat kelas BMC pokoknya lagi nih Mbak Rani, siapa nanti kelas BMC khusus? Model kanvas ya. Iya, sama dan kanvasnya nanti. Betul. Baru nanti kita bisa design thinking juga ya. Lanjut ya Pak ya. Ya lanjut. Kayak tadi Mas Agus, Mas Rizky Rizaldi tanya, kalau peluangnya udah terlihat, gimana caranya untuk mencoba merealisasikan peluang tersebut agar bisa menjadi produk MVP? Nah, kalau caranya ini, ini ada di sesiku yang sebelumnya sih Pak sebenarnya Pak ya, dari ideation itu, nanti teman-teman perlu, tadi design thinking tadi bisa diterapkan. Betul. Pola pikirnya design thinking, berempati ke customer, validasi, kita lihat dia kebutuhannya apa, bukan perlunya apa, tapi bukan pengen apa, tapi butuh apa. Kita memformulasikan, oh how might we-nya, ntar mungkin kalau design sprint kita bisa dapat tuh, kita bisa bantu apa sih gitu. Ya, need-nya yang butuh itu need-nya ya. Ya, need, jadi bukan wants-nya apa, tapi emang need-nya apa gitu. Kita coba bikinin prototipe-nya, kita coba tawarin, bener nggak ini, kita cek dia beneran pakai terus nggak, atau dia tertarik nggak. Kalau iya, barulah kita mulai kembangin, jadi sampai minimum viable product. Oke, mantap. Lanjut, Mbak. Bagaimana cara menarik perhatian venture capital padahal ada ribuan startup yang mengirim pitch deck ke mereka? Wah, ini. Aku sih, aku nggak tahu ya. Teman-teman kan nonton film startup pasti ya. Pada nonton nggak sih film startup? Ya, banyak. Kemarin Korea. Drakor. Aku sih aku belum pernah tahu menemukan, belum pernah sih, aku pribadi belum pernah menemukan yang orang benar-benar ngobrol sama orang lain terus dia mau sama venture capital terus venture capitalnya mau. Kalau angel investor bisa, masih orang kenalan gitu. Kita belajar namanya elevator pitch, cuma ngomong 1 menit 3 menit kita bisa nunjukin sesuatu yang wow, yang kayaknya disruptif banget, tadi value creation-nya dapat banget, ke gambar customer engagement-nya itu ada yang harus dipelajarin terkait elevator pitch, terkait bikin pitch deck. Dan kalau terkait menarik perhatian venture capital, biasanya mereka lebih ke punya program-program ya. Pasti kayak misalkan MDI pun itu ketika mau sourcing calon-calon yang mau didanain, ya dia ngelihat dari Indigo ngelihat dari yang submit, ya pinter-pinternya kita dan produk kita sih. Nggak cuma produknya harus bagus, tapi membahasakan produknya gitu. Mungkin salah satu lebihnya Tokopedia kemarin itu sebenarnya, mungkin aku bisa bilang kita tuh secara produk mungkin belum terlalu ready waktu itu, tapi secara bagaimana kita mempersiapkan pitch deck, bagaimana kita menggait atensi orang gitu. Itu ya kayaknya Pak Budi dulu ya. Ya, momennya dapat waktu itu kan memang lagi hectic ya. Satu dengan waktu itu dengan adanya Gojek, dengan ide muncul karena ini salah satu Tokopedia. Idenya pas momennya. Jadi tukang sedot WC kan waktu itu isu yang diangkat kan. Apapun lah, pokoknya penyedia jasa dulu kan belum muncul tuh, sejasa tuh belum ada. Gojek yang Gogo yang lain tuh juga itu belum ada kan Pak? Belum muncul. Makanya udah kehilangan target market.
Artinya menarik perhatiannya itu tadi dari Iya. unique value-nya. Ide yang unik tadi sebenarnya simpel. Apa Tokopedia di dalamnya itu? Simpel tapi orang akan bisa tahu apa yang disampaikan sih. Jadi nggak harus Begitu banyak penyedia jasa informal, tukang-tukang yang nggak jelas. Kalau kita di Amerika, di UK itu tukang plumbing itu loh, tukang apa plumbing itu apa namanya? Tukang ledeng. Tukang ledeng Tukang mahal. ledeng loh. Mahal banget. Mereka pasti punya fan sendiri, terus gitu. Kalau di sini kayak kita juga bingung mau cari tukang ledeng hubungin siapa gitu kan dulu kan gitu. Tukang ledengnya padahal juga cuma dibayar berapa gitu kan. Itu teman-teman. Nanti perlu kita buat ini ya, kelas tambahan lagi nih. Habis tadi tertarik dengan ide digital lah. Mungkin nanti kita design thinking lanjutannya ya. Kelas berikutnya design thinking. Lanjut. Dari siapa itu? Mas Koir Herianto. Tadi udah ya dia. Yang bisdek ini ya. Nurul Arifin nih. Nurul Arifin. Saya sedang mulai startup, tapi untuk mulai ke tahap yang lebih luas agar bisa menjadi beda atau unik, membutuhkan hacker yang memadai. Sama nih kayaknya sama Mas Agus tadi nih. Ada tips mencarinya seperti apa? Gitu. Dan menurut Mbak Pak Budi, apakah startup di bidang hiburan digital saat ini masih ada peluang atau potensi untuk sukses? Tips cari tadi satu udah jelas dari matchmaking, banyak forum-forum online, yang penting kita punya value yang jelas. Kalau aku sendiri dulu dari teman kuliah sih, nge-guide teman kuliah, orang banyak lah yang pingin, dan kalian nggak harus yang ini dulu sih, kayak dari awal sudah menjanjikan, ngebayangin harus ngegaji, nggak, tawarin jadi founder, berkembang bareng. Yeah. Terus kalau misalkan mereka, aku masih belum bisa totality gitu, orang-orang yang kerja di kantor tuh lo banyak yang bosan sama kerjaan di kantor, kalau ada yang nawarin bisa jadi mau gitu. Terus mungkin bisa nambahkan tadi Mbak ya, mereka digaji kecil tapi ada dapat sekian persen saham itu dari daya tarik ya gitu, yang mungkin bisa dilakukan untuk foundernya. Di teman-teman tadi hacker, oke, gajinya mungkin gajinya sekian ya sama-sama, tapi nanti teman-teman dapat kepemilikan ekuitasnya sekian, itu menarik. Jadi mereka akan berlomba-lomba untuk membangun perusahaannya masing-masing. Itu yang perlu mungkin nanti Mas Nurul Arifin bisa dibangun di situ, bangun bareng. Makanya betul tadi kita mau bangun namanya matchmaking, soulmate-nya itu gimana biar satu jiwanya terbentuk. Karena hampir bukan hanya startup ya, pebisnis juga gitu. Ya mau buat sesuatu kalau nggak ketemu sama feel sama timnya ya nggak bisa jalan. Ya. Makanya ini juga tadi sih Pak, ada fenomena yang memang semua orang maunya jadi hustler. Iya. Jadi mau jadi pemimpin semua kan, nggak ada yang eksekusi kan akhirnya. Iya, hacker tuh emang sedikit. Jadi beruntunglah yang sekarang udah kuliahnya di jalur yang tepat, tolong dikuatkan. Yang kedua, jangan takut untuk belajar sih. Aku sendiri dulu kan ikutan backup tuh awalnya pengen ikutan yang kelas hacker kan Pak, sempat ikutan yang kelas hacker. Cuma karena habis itu aku dapet hacker yang cocok, dan aku malah tidak ada peran hustler waktu itu, jadi aku belajarin dulu nih bisnisnya, sehingga aku lebih ke hustler. Cuma banyak banget yang bisa ngajarin dari nol gitu ya kan Pak ya, dari nggak ngerti sama sekali, ke Dilo aja bisa belajar juga dari nggak ngerti sama sekali. Atau Arkademi itu mereka punya konsep gini nih, ya kamu sekolah di situ gratis, ikut kelas-kelasnya pelajarin gratis, tapi nanti kamu akan disalurkan ke perusahaan gitu ya, tapi jatuhnya ke perusahaan sih, nggak punya startup sendiri. Terus tapi nanti kalau kamu digaji, kamu harus ada gajimu, ada yang dipotong sebagian buat ganti uang sekolahmu. Atau ikut yang emang kelas dari nol sih untuk jadi hacker. Kenapa enggak? Bisa kita buka lah. Kita buka nanti Bang untuk ke arah sana. Kita mau siapin. Ada mam coding mam itu nggak sih Bang Budi itu? Sempat ada. Nah, kita mau buka juga sih, udah ada dapat ini Pak. Kita mau coba buka lah untuk sebenarnya wanita tuh paling banyak ide sih. Makanya kita mau coba kolaborasi dengan para hacker yang mungkin cowok. Tapi sekarang cewek pun banyak hacker juga udah mulai kan. Lebih rapi orang hacker cewek itu. Aku punya hacker ini 2 di kantor, cewek-cewek. Ya anak lulus kita polish dikit. Iya rapi, dokumentasinya. Lebih rapi. Kerjanya. Kalau cowok kan biasanya fungsinya jalan, udah nanti aja. Yang penting jalan dulu. Kalau cewek enggak, sistemnya dapat. Oke, tapi tergantung orangnya juga kali Pak Budi ya. Ada juga yang rapi. Oke, tadi itu ada pertanyaan hiburan digital masih banyak Mas Nurul Arifin. Bahkan salah satunya yang punya siapa itu?
Yang Main orang game Telkom, itu hiburan digital iya, juga kan? hiburan Main masih game. banyak. Masih Main luas, game.com. ya masih Di luas. Gojek kan ada tuh Go Games tuh kan belakangnya juga kayak main game gitu. Masih cukup Apa-apa. luas. Contohnya Netflix lah itu. Tadi kan naik terus kan Netflix kan. Karena pengguna hampir semua ke gadget kan. Butuh hiburan. Contohnya teman-teman pengguna YouTube, TikTok. Nah, itu kan salah satu digital itu. Tapi mungkin maksudnya dia itu kan udah gede banget. Itu masih menarik apa enggak? Masih, pasti ada. Masih ada. Coba Masih dipikir ada games ceruknya masih ada. Loh, chess.com itu loh yang kemarin viral. Itu kan cuma main catur di website lagi. Betul. Nyata-nyatanya tetap bisa potensi. Jadi masih bisa Mas Nurul ya, Mas Nurul Arifin ya. Kalau ini silakan datang ke Dilo, nanti kita coba nanti. Kita mau coba. Mas Agus Khairi lagi tadi ada bilang bisnis model masih belum ada di kertas tapi udah digambar. Oke, Ayo nggak ada dong ditulis di masalah. kertas. Siap, nanti kita buatin ditulis ini, nanti. bahas BMC-nya. Iya. Itu dari Mbak Dewi itu, Dewi Satria Irawan. Dwi Satria Irawan. Cowok kayaknya Pak Satria Irawan soalnya. Cowok ya? Saat soft skill dan hard skill sudah terpenuhi, Mohon maaf bagaimana kalau cara cowok. melihat peluang untuk membangun startup yang sesuai kebutuhan masyarakat? Apakah harus melihat nilai viral atau sesuaikan dengan target di awal yang telah direncanakan? Tadi ada namanya customer validation. Dari peluang, kita harus validasi. Nanti mungkin kalau di dealer diajarin nih nanti tahap customer validation. Kita beneran datang menunjukkan interview gitu ya, dari hipotesa kita awal, kita interview, kita dengerin cerita mereka punya isu apa, terus kita lihat berapa banyak orang yang seperti itu, itulah yang akan menjadi potensi target market kita gitu. Jadi belajar som-sam-samnya ya, som-sam. Jadi jangan memaksakan ide awalnya harus ngapain. Tadi yang aku cerita Arkademi itu awalnya dia mau bikin IoT platform gitu. Dia udah siap-siap bikin Arkademi.io. Ternyata pas divalidasi, kemudian dia mau ngangkat orang Arkademi.io. Ternyata pas validasi nggak banyak orang yang bisa mendevelop juga sistem untuk IoT. Jadi dia dulu bikin kayak Antares gitu loh, Pak. Iya. Ternyata nggak banyak yang bisa ngoding gitu. Jadi ujungnya dia mendingan gue nyiapin anak-anak SMK jadi bisa ngoding gitu. Betul. Nah itu dia geser. Intinya dia mau mensolusikan masalah yang sama, kurangnya hackers kan. Dulu dia bikinnya tools buat mempermudah si hacker. Ternyata nggak banyak yang bisa. Dia mundur lagi buat ngebangun sekolah hacker. Jangan takut teman-teman. Menurut kakak apa benar anak startup nggak punya work-life balance? Enggak, Nur Fadila. Ini, sorry ya, aku izin ceritain. Suami aku anak startup. Dibilang nggak punya work-life balance, dia justru lebih punya. Walaupun dia kerjanya bisa kapan aja ya. Tapi dia bisa kerja dari rumah. Bisa sambil sama anak, gitu kan. Bisa dari mana aja. Dan komunitasnya startup itu lebih zaman sekarang gitu. Yang kamu tidak harus kerja rodi, hanya dihitung kalau kamu masuk ke kantor. Oke lah, kalau kayak Telkom udah namanya udah digital digital company ya, udah digital telco. Jadi kita juga work life balance tinggi. Tapi dibanding perusahaan lain kayak tempat aku dulu kerja juga, itu tuh justru jauh lebih punya sih jadi anak startup gitu. Walaupun kalau yang membedakan kamu bener-bener kayaknya aku nggak punya hidup sih dia, itu tuh sebenarnya pandangan orang aja. Kalau dia sampai benar-benar mengerjakan terus yang malam, berarti dia punya passion di situ sebenarnya. Mau berdarah-darah dia kerjain gitu Pak ya, teman-teman. Betul. Jadi bahasanya ini keras di awal ya, susah di awal, tapi kalau udah jalan, nah contohnya mungkin bisa nanti Mas Aryo ya, contohnya Gojek waktu awal kan bukan langsung aplikasi kan, masih model SMS tahun 2000 ya telepon. Tapi seiring munculnya Android yang super murah, akhirnya udah bisa dipasarkan, langsung bombastis, sudah dapat momennya kan. Jadi memang di awalnya memang keras, dalam arti berat, tapi seiring udah dapat momennya dapat, waktunya dapat tepat, itu otomatis langsung growth-nya cepat. Ya contoh yang kayak kalau kita ngomong Aruna dapat momennya pas ya. Lagi ketahanan pangan, nah ini lagi ngomong bahas ikan, yang dimana ikan itu salah satu kekayaan Indonesia yang
hampir berapa persen perairan kan, kelautan kan, pas momennya dapat. Nah, makanya itu teman-teman jangan takut, memang butuh di situ, butuh momennya apa, makanya butuh tadi customer validasi. Jadi lapangan butuhnya apa sih? Banyak wawancara, itu siapa? Hustler biasanya. Kan banyak kan hustler nggak mau turun di lapangan kan, pokoknya aku punya ide ini, bukan. Divalidasi tadi yang Mbak Anita sampaikan, validasinya benar nggak sih? Ternyata nggak cocok, akhirnya di pivot, banyak pivot kan itu startup itu, karena di lapangan nggak gitu. Nggak sesuai permintaan customer, bukan need-nya, tapi want kita, kebanyakan want ini, tapi bukan need-nya pelanggan. Oh, ini ingin saya, enggak. Banyak sekali tuh startup yang gitu, karena inginnya hustler, tapi bukan need-nya customer. Itu kadang customer juga kalau kita nanyain, yaudah deh Bapak pengennya apa sih, itu customer nggak bisa jawab loh. Jadi kan nggak bisa jawab, makanya kita harus menggali apa sih experience dia, terus kita berempati. Betul. Nah itu ntar di design thinking situ. Berempati, jadi kita kebayang, oh dia tuh sebenarnya butuhnya ini. Karena kita orang lain yang tidak melakukan, jadi kita bisa lebih kepala dingin gitu. Butuh ingin tahunya lebih tinggi, jadi kita apa sih masalahnya? Pertanyaan terakhir Pak Budi. Iya. Kalau ada lagi gimana? Ting, keluar lagi. Mau buka puasa? Enggak sih, masih jam 5 ternyata. Oh, masih jam 5 ternyata. Saya sempat bertemu dengan beberapa orang yang tertarik atau sedang belajar jadi hustler. Hanya saja beberapa di antara mereka lemah pada bagian proses pra-eksekusi dan komunikasi antar timnya. Sehingga terjadi miskomunikasi antar hipster hacker terhadap problem yang dibawakan. Apakah ada solusi terhadap masalah tersebut? Itu bener banget sih Mas Rizky Rizaldi, mungkin udah pengalaman ya. Hipster sama hacker tuh memang tempatnya berantem. Ya. Itu udah pasti itu. Karena yang hacker nggak mau lebih sulit ngerjainnya, yang hipster itu cenderung sekreatif mungkin gitu kan orangnya. Pokoknya tampilnya bagus, rapi, pokoknya enak dilihat kan itu hipster ya. Bagi hacker menyulitkan banget sih ini kerjaan hipster ini. Iya, nggak penting sih, biasanya kan gitu, lebih ke fungsional ya. Gimana Mas Aryo, open mic? Ayo Mas Aryo. Kayak tadi tiba-tiba unmute. Ya, dia. Halo, sorry. Lagi Halo. Salam kenal. Salam kenal Mas Aryo. Tadi aku kira mau komentar, soalnya mungkin nggak sengaja ya ke unmute-nya ya. Oke. Lanjut. Sorry. Oke, siap. Mas Rizky, balik lagi ke Mas Rizky. Bener itu hipster hacker. Aku dulu pengalaman berapa kali aku masalah hipster sama hacker berantem tuh kayak hampir selalu gitu loh. Nah di situ teman-teman harus menguatkan timnya bahwa kalian itu bukan buat kita tuh bikin tuh buat customer. Betul. Kita balikin ke visi awal tuh, semuanya dikembalikan duduk bareng ngomongin visi awal. Itu sih. Itu yang biasanya jadi solusi. Makanya pada waktu rekrut tim pertama itu yang paling penting sih ngerekrut founder tuh bukan cari yang teman kita, bukan cari yang pinginnya sama persis kayak kita. Aku dulu selalu mengandaikan kayak One Piece itu loh. Kan ada yang pingin jadi best pirate, ada yang pingin jadi best chef gitu. Dia pingin jadi best chef kan nggak sama ya, tapi dengan kombinasi mereka bisa sama-sama ada di satu kapal menuju yang paling hebat gitu, bareng-bareng satu kapal pirate gitu. Jadi emang pertama penting banget, kemudian mensolusikannya ya kembalikan ke visi masing-masing. Kalau misalkan nggak cocok, gimana lagi? Harus ada perombakan, mungkin udah berusaha banget ya. Itu sih, mumpung masih awal. Iya betul, kita kembalikan waktu pertama ketemu, makanya biasanya kita lakukan matchmaking tadi, butuh soulmate. Kalau memang apa, satu sisi modelnya pakai tadi Agile Scrum tadi ya, apa sih mau kemana, perubahannya apa, terus yang tadi Mbak Anita sampaikan file fast tadi, yang satunya pengen desainnya bagus ya, mau biar dilempar di lapangan ini, tapi satunya pengen tahu versi betanya, makanya di situ harus duduk manis ngomong bareng. Biar tahu sih problemnya apa, ini apa. Yang sering kan di lapangan itu, yang sisi hipster kan seniman itu, pokoknya pengen wah gitu. Tapi bagi hacker itu kan sulit. Kadang-kadang wah ini susah di sininya, nggak mau tahu hipster. Nah, makanya butuh tadi. Yang utama yang mana dulu harus dibicarakan. Makanya di pandangannya di hustler sini harus pintar, sebagai leader hustlernya harus menengahi.
kita butuh ini dulu, gimana caranya bisa kita keluarkan dulu. Setelah itu butuh ini dulu. Cuma ada step by step-nya yang mau di ini, memang di hustler. Sebagian dari di hustler itu yang jadi jembatan untuk bisa ngomongkan antara user sama hacker itu bisa jadi point guard-nya. Karena yang punya point guard-nya hustler kan, biar itu bisa diluncurkan. Kalau nanti hackernya sama user berantem, nggak keluar muncul produknya, bahaya juga kan. Nah, makanya butuh tadi. Butuh legowo ya. Butuh legowo yang itu ya. Butuh legowo. Nah ini sih Pak, kita kan kalau nge-develop produk itu, teman-teman mungkin ada yang udah pernah belajar atau belum, coba dipelajarin, ada yang namanya, kita kan Scrum ya. Kita biasanya ngerjainnya pakai Scrum. Scrum itu di awal, kita biasanya pakai berapa sprint gitu ya. Biasanya satu sprint tuh ngomongin di awal ada sprint planning, kita mau ngerjain fitur A, B, C. Sprint planning tuh udah jelas dulu tuh, udah sepakat dulu bahwa bentukannya akan begini, mana duluan yang dikerjakan, sampai detail fiturnya apa. Nanti sprintnya jalan, di akhir sprint kan ada sprint review, lihat hasil sprintnya. Terus habis itu kita kayak ada, astagfirullah namanya sih. Kita kayak berkontemplasi gitu loh terhadap experience kita di sprint yang kemarin. Aduh, jam segini ya tiba-tiba lupa nama istilahnya. Iya itulah. Apa istilahnya Pak? Aduh, suamiku nggak ada. Ya, kalau bisa teman-teman bisa pakai Trello kan ada itu ya. Kalau ini Trello sampai di mana sih progres ini ketahuan. Jadi nanti saya mengingatkan. Jira, Basecamp. Iya, namanya Akbar. Itulah kayak kita kayak kontemplasi gitu, sama-sama ngasih masukan. Kemarin pas ngerjain harusnya jangan begini atau jangan diubah tengah-tengah atau apa gitu. Itu bisa ngebantu tim, building tim gitu, sama bisa menghindari tadi miskomunikasi bisa terhindarkan. Ada pertanyaan lagi, Bapak? Ya, lagi jadi ini kan narsum yang dicari, makanya ayo kita bantu mereka. Koyer Herianto, Politani Samarinda. Saya pernah dengar kebanyakan startup gagal karena mereka membuat produk yang tidak dibutuhkan pengguna. Betul. Bagaimana cara membedakan produk yang diinginkan orang atau tidak? Pak Budi mau ngomong dulu apa langsung apa aja? Mbak Anita aja deh udah. Kalau dari kami yang inkubasi, dan udah berapa kali bikin inovasi ini, itu tuh step by step itu loh kelihatannya. Jadi kenapa kalau tadi aku tunjukin tadi di bawah Digination apa segala macam Digital Valley ini, dia ada tahap yang namanya customer validation, product validation, business model validation, sama market validation. Karena itu tuh step by step lain yang lain. Kayak pertama kita ngevalidasi dari sisi problem. Kita kan dari yang awalnya hipotesa doang gitu ya. Terus apakah orang-orang punya problem yang sama? Oh ternyata sama, kita bikin produk MVP-nya dulu. Produk ini kita lihat dari apa? Bisa macam-macam. Kita ada istilahnya OKR ya, Objective Key Result. Setiap masing-masing step ini pasti kita punya key result, punya parameter. Kayak KPI gitulah, tapi lebih menuju KPI itu ada istilahnya OKR sekarang. Key result. Goal-nya apa gitu? Goal-nya apa, terus key result parameternya apa. Beberapa produk mungkin parameternya customer-nya balik lagi nggak nih, user-nya. Well, kita kan product validation, kita bikin produk, kita gratisin dulu kan. Orang mau pakai terus nggak gitu. Ibaratnya kamu pakai WhatsApp masih gratis kan. Nah, sampai kamu tergantung banget nanti baru mulai dicas tuh masuk bisnis model validation. Nah, di product validation kita lihat beneran dibutuhkan apa enggak dari itu tadi. Orang masih kembali nggak tanpa misalkan awalnya kita kasih gimmick buat nyoba. Habis dia nyobain, dia masih pakai terus nggak gitu. Kita lihat trennya di situ dari product validation. Oke, dia mau kembali, baru nanti kita cas, kita cari bisnis model yang paling pas. Oh, ada yang mau bayar dengan model yang seperti ini, harganya sekian gitu. Kita coba, bener nggak ini dia masih worth it nggak, kalau masih mau pakai nggak, kalau misalkan sampai dicas. Nah, itu menunjukkan valid apa enggak. Gagalnya itu, jadi gagal itu bukan ya payah lu gitu, enggak ya. Kalau di kita tuh failure itu sebuah pembelajaran, justru lebih cepat fail lebih baik, jadi aku cepat-cepat ganti yang lain gitu, karena artinya tidak valid nih, bukan karena aku punya quotes kayak produk itu bisa fail, tapi kita sebagai inovator atau sebagai founder tuh kita nggak pernah bisa fail. Kita pernah fail sekali, kita tuh lebih jago, jadi kita udah tahu oh itu
rasanya fail tuh gini, berarti nggak valid. Kalau nggak valid di awal lebih bagus dong daripada kamu udah capek-capek nanti di tahap market validation ternyata nggak validnya baru ketahuan nanti gitu. Jadi membedakannya diinginkan orang atau enggak ya dari behaviornya customer. Biasanya di web pasti kita pasangin analytics, pasti kita tanyain feedback-nya, gitu-gitu. Jadi gitu Mas Koir. Membantu ya Mas Koir ya, posisinya ya. Ya. 5.20 Mbak Rani, karena Mbak Rani, kita sampai jam 5 apa setengah 5, oh nggak mungkin setengah 5 baru presentasi ya ternyata. Iya, oke. Dicukupkankah? Sudah ya? Ditanya, silakan. Ada tanya lagi sebelum Mbak Anita mau ini sama teman-teman, mumpung masih ada waktu. Sebelum kita goreng tahu ya, Pak. Goreng tahu. Sudah goreng tahu ya. Ini yang terakhir berarti pertanyaan dari belum. Nurul Arifin. Itu ada itu Nurul Arifin. Oh ini yang tadi ya. Lebih baik mencari yang sama-sama berkomitmen tapi skill masih kurang, atau mencari skill bagus tapi kurang komitmen. Lebih baik yang komitmen dong. Yang kepengen belajar mah gampang, belajar sama Pak Budi. Kalau kepilih gini, dapat teman yang bagus, komitmen yang bagus itu lebih bagus. Yang milihnya nggak satunya enak saja nggak enak ya pilih yang. Iya, cari yang komitmennya bagus. Meskipun skillnya kurang, skill itu bisa diupdate dipelajarin sih. cepet. Bisa diupdate. Kalau pengen itu cepet. Yakin. Itu sih kalau memang cari tim ya. Kecuali kalian cari vendor. Kalau kalian cari vendor, nggak apa-apa. Komitmennya kan bisa di atas kertas gitu. Vendor buat ngerjain. Oke. Semoga menjawab ya, Mas Nurul Arifin. Wah, masuk lagi pertanyaan. Mau dijawab atau gimana? Bapak, apakah untuk mahasiswa bisa join di Dilo Bandung? Kita di Balikpapan ini. Iya, kita di Balikpapan. Mas Aulia di mana? Aulia di mana? Aulia Dwi? Kalau mau di Bandung boleh, silakan, nggak ada masalah. Kalau di Makassar itu ada Mas Novar juga di Dilo Makassar. Jadi teman-teman yang dari Dilo manapun, ya kalau Balikpapan atau Kaltim, dengan senang hati teman-teman bisa bergabung. Ada 17 Dilo ya. Salah satunya di Balikpapan ini Dilo yang ada di Kalimantan. Ya, kalau teman-teman di Makassar silakan bisa ke sana. Ya. Teman-teman kalau ada yang startup-nya bagus. Pak, terakhir Pak aku. Kalau ada yang punya startup yang bagus, kalian punya capability atau kalian adalah mahasiswa yang punya kemampuan coding atau apapun yang digital talent, digital skills, please let me know ya, karena itu tadi mungkin ada peluang-peluang di kami yang bisa kita saling kerjasama atau teman-teman bisa belajar di kami. Kayak teman-teman di Balikpapan ini, aku udah ambil berapa developer ya Pak ya. Yang mahasiswa lagi intern ada beberapa, yang developer sendiri udah 6 apa sejak aku di sini. Jadi please let me know. Itu baru yang konteksnya developer. Nanti Pak Budi juga banyak tuh. Banyak request Pak ya. Banyak itu. Jadi ruang belajarnya ada banyak banget. Oke, Pak Budi monggo. Oke, terima kasih Mbak Anita. Hari ini kita belajar dari Mbak Anita. Ada beberapa quote yang bisa ini tadi fail fast ya. Teman-teman ambil segera ya kegagalan untuk kita biar tahu sampai mana sih gagalnya untuk kunci untuk sukses. Kalau kita nggak pernah tahu nggak pernah gagal, kita nggak pernah tahu. Sukses nggak pernah tahu. Kedua juga banyak ikutin komunitas yang ada ya, khusus salah satunya teman-teman ada developer gabung sama developer, ada hustler. Nah, kami di Dilo pingin kembangkan itu yang tadi Mbak Anita sampaikan bahwa kami lagi siapkan prepare untuk Dilo Startup School. Dalam arti kita pingin teman-teman yang baru punya ide terus belum punya tim, ayo kita coba buat matchmaking. Ya, jadi nanti kita mau coba jembati tadi Mbak Anita udah sampaikan tadi ya, ada salah satu yang ditampil sini ya, yang dari Dilo salah satu inkubasi atau pre-inkubasi untuk mengajak teman-teman ke arah Indigo. Ya. Kita banyak ketinggalan kalau kita ngomong di Jawa. Contoh butuh satu startup itu gampang banget, di Balikpapan atau di Kalimantan satu startup itu susahnya setengah mati. Kenapa? Masih belum kebuka untuk teman-teman ke arah startup. Harapan kami dengan adanya Mbak Anita di share, membuka wawasan teman-teman, nggak susah startup itu. Yang susah apa? Kemauan di awal. Ya,
bahwa peluangnya sangat terbuka. Ya, banyak banget. Salah satu mungkin teman-teman udah pernah tahu YOI ya, YOI Agrikultur ya. Salah satu memang bergerak di bidang pertambakan ya. Ini lagi dikembangkan, bahkan dapat inkubasi dari DIKPI. Ya, saat ini juga pendidikan tinggi udah mulai ya mengajak kampus untuk membuka inkubator. Ya, salah satunya kami sama ITK ini udah kolaborasi untuk inkubator bisnisnya udah mulai jalan. Ya, nanti Mbak Andri juga sering isi di sana Mbak Anita. Harapan kami juga kampus-kampus seperti Poltekba, Mulia, Politani juga mulai punya inkubator bisnis. Kenapa? Itu ladang atau peluang untuk mahasiswa jadi entrepreneur. Ya. Kenapa? Komposisi lapangan pekerjaan saat itu 1 banding berapa sih? Nah, tapi dengan adanya teman-teman buka startup, itu buka lapangan pekerjaan baru, khususnya untuk teman-teman sendiri atau di bawahnya. Contohnya untuk lulusan SMK atau apa. Banyak loh. Kami banyak terima magang anak-anak SMK, ya SMK 2, ternyata skillnya nggak kalah. Mereka untuk RPL-nya suruh buat ini udah bisa. Ya, tinggal tadi kita skill up lagi. Ya, jadi teman-teman jangan pernah patah semangat untuk berjuang di startup atau di dunia digital ya. Nggak harus digital. Kuliner juga butuh itu salah satu startup. Ya, kuliner. Terus apa termasuk musik itu salah satu subsektor ekonomi kreatif yang kita mau kembangkan. Ya. Saya juga salah satu mentor UKM ya. Ini lagi dampingi mentor-mentor yang udah senior. Ternyata sama, nggak bisa lihat problem masalahnya. Saya buat ini buat apa? Nggak dibutuhkan sama customer ternyata. Tapi buat aja, nggak laku. Nyalain sama yang ngasih ide. Padahal bukan itu. Ya. Ternyata banyak yang itu. Yang banyak belum tahu bahwa problem solve-nya apa sih. Ya. Itu aja mungkin yang bisa sampaikan, yang Mbak Anita sampaikan. Terima kasih waktunya. Next kita akan buat desain sprint Mbak Anita ya. Mungkin habis Lebaran ya. Habis Lebaran kita buat desain sprint buat teman-teman biar tahu cara cari ide, cara ide itu gimana biar makin tepat lah, tepat sasaran lah ya. Karena dengan design thinking itu otomatis kita tahu sih ini ada yang salah desain kita, ini ada yang kurang, ada yang ini kita nanti evaluasi. Oke, itu dari saya. Kita kembalikan ke Mbak Rani sebagai host untuk ditutup. Apa aja? Nanti sertifikatnya langsung ini ya digital ya, Certiva. Ini nanti teman-teman sebenarnya dapat dari Certiva juga. Ini salah satu kolaborasi startup yang di Jogja. Ya, ini kolaborasi sama Jogja karena kita pingin nanti digitalisasi juga. Ya, jadi itu. Oke, ke Mbak Rani. Terima kasih Mbak Anita untuk waktunya ya. Terima kasih banyak Pak Setiabudi, Mbak Rani. Siap. Silakan Mbak Rani. Kita kembali Mbak Rani. Oke, kita foto. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada yang kurang pas. Tapi ini masih mau undian link aja ya atau foto bareng Mbak Rani ya? Foto bareng teman-teman, dibuka dong kameranya. Oke, teman-teman kita foto bareng ya. Aplikasi link ajanya sudah pada diinstal belum nih di HP masing-masing? Dapat bonus ya dari link aja ya? Iya benar. Kita yang beruntung bakalan dapat nih saldo dari link aja. Oke, foto dulu yang halaman 1. 1, 2, 3. Yang lanjut berikutnya 1, 2, 3. Senyumnya mana senyumnya? Yang berikutnya lagi 1, 2, 3. Seru banget ada yang lagi di motor. Hati-hati di motor. Keren. Oke, yang selanjutnya kita foto pakai aplikasi link ajanya, dikasih lihat dong. Mana nih aplikasi link ajanya? Yang udah punya link aja tolong ditunjukkan. Saldonya kelihatan dong. Enggak apa-apa, kan udah disamper sama Mas Aryo toh. Kelihatan nggak sih kok? Terima kasih. Langsung di. Ya nggak kelihatan. Oke. Ada virtual backdrop. Mana nih aplikasi link ajanya teman-teman? Pas iklan. Tunjukin. Nah. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Yang selanjutnya lagi.
Oke. Aja. Sip. Klik aja. Harus ngilangin dulu nih. Nah, gini baru kelihatan. link Ini link aja. aja aku. Klik aja. Saldonya udah habis Mas Aryo, diisi Mas Aryo ya. Ya, Buat Bu, nanti buat ke ditransfer. McD diskon 50% teman-teman. Apa tuh yang keluar? Oke. Bukan diskon sih, cashback. Oke, terima kasih. Gojek juga udah bisa pakai link Pak. aja. Mbak Rani Helmut ini ada juga bisa WhatsApp-nya pakai nggak? link WhatsApp-nya aja. nggak? Teman-teman ada WhatsApp-nya nggak ini? Ada, Sebutin grup dong. teman-teman. Ini udah ada grupnya, Nah, Pak. Oke, nanti kita buat ini ya teman-teman. Lanjutan ya. Keren ini. Oke, Ada 150-an ya. Nanti kita buat mungkin bisa cross nanti Politani ketemu Poltekba atau Mulia bisa cross ini. Nanti biar kita Oh ya, bisa sekalian ngingetin teman-teman yang belum konfirmasi kehadiran, boleh dikonfirmasi dulu kehadirannya. Ya, bisa untuk ini buat nanti Link sertifikatnya yang langsung sudah ke verifikasi masanya. Ya, nanti sertifikatnya dikirim ke email teman-teman masing-masing. Teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya sore hari ini. Kemudian terima kasih juga buat link aja Pak Aryo sudah mensupport kegiatan ini. Terima kasih juga buat Mbak Anita sudah meluangkan waktunya berbagi di sore hari ini. Sampai setengah Siap-siap 6. itu link aja ngasih tip, Mbak. Nanti mungkin Mas Aryo bisa sharing itu dunia digitalnya link aja nanti biar teman-teman paham itu. Siapa tahu ada lowongan buat teman-teman kan. Ini dapat link ajanya gimana sih? Link ajanya di top up dari timnya Pak Aryo. Ini ya apa di random gitu. Dari yang penanya tadi. Penanya. Penanya nanti dapat itu otomatis penanya tadi udah lumayan tuh. Siap-siap. Oke, sip. Lumayan buat buka puasa kan udah bisa pakai GoFood ya. Aku sekarang nggak top up GoPay lagi. Aku link aja soalnya nggak kena cas pas top up. Malah iklan. Betul. Siap. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Selamat sampai jumpa di berikutnya ya.